dengan topik spesifik Economic Strategy of Indonesia Amid Geopolitical Challenges and Global Uncertainty yang akan dibawakan oleh dosen hubungan internasional dari Universitas Brawijaya, yaitu Pak Aswin. Baik Pak, untuk memastikan kembali, pada sesi pertama ini kita akan menjelaskan terkait kondisi ekonomi global terkini, terutama di tengah tantangan geopolitik dan fragmentasi global yang terlihat cukup ramai ya di media. Dengan itu, Bapak bisa dimulai penjelasannya, karena saya sendiri juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan isu yang cukup diperbincangkan ini melalui kacamata Bapak sendiri. Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Em, Terima kasih pertama Himay sudah mengundang saya. Saya senang melihat kegiatan mahasiswa seperti ini. Tahun lalu juga saya diundang, tapi di media di atas ya. Jadi bentuknya bukan podcast, tapi sekarang podcast lebih keren lagi sih, lebih update ya. Terima kasih Pak. Oke, dan melihat mahasiswa saya sendiri yang jadi mahasiswa di kelasnya jadi panitianya yang ngurusin. Oke, jadi tema yang saya di situ kemarin diskusinya di sini agak sedikit saya lebih sampaikan lagi adalah bahwa kita lebih saya mengangkat tema ketahanan ekonomi. Kenapa mengangkat ketahanan ekonomi? Karena em, banyak yang kita yang dengan tekanan global saat ini itu betul-betul penting banget kita belajar untuk membangun kita punya ketahanan ekonomi. Ya, jadi misalnya sebagai contoh pertumbuhan ekonomi saat ini 5%. Dan itu sebenarnya sangat bagus untuk kondisi saat ini. Di mana kalau kita lihat Filipina, Thailand itu cuma 2,8%. Tekanan global, kita mulai ya, tekanan global itu mulai kapan sih? Pertama perang tarif di tahun 2018, periode pertama Trump, kemudian diikuti oleh COVID-19, kemudian setelah COVID-19, belum kita pulih dari COVID-19, kemudian perang Rusia-Ukraina. Kemudian belum lagi selesai perang Rusia-Ukraina, muncul lagi perang tarif kedua, yaitu US-China, Trump, ya, Impression Day-nya Trump, kemudian diikuti oleh perang Iran, baru saat ini. Itu bertubi-tubi loh. Jadi sudah banyak negara terkena krisis dan kolaps ya. Contoh Bangladesh tahun 2022, Sri Lanka sebelumnya, kemudian Nepal. Nah, ini berarti negara-negara itu kurang tahan ekonominya, tidak resilient ekonominya. Nah, bagaimana cara membangun ekonomi yang resilient? Ya kita harus berani mulai investasi jangka panjang. Yang kita harus mendalam pil pahit dari sekarang demi kemandirian. Pil pahitnya itu ya banyak, nanti saya ceritakan ya satu-satu kemandirian yang kita usahakan. Kayak misalnya kemandirian dari sisi energi, kemudian kemandirian dari sisi pangan. Nah, um, itu untuk membuka judul ya, bahwa gimana sih kondisi global saat ini. Kondisi global itu banyak banget tantangannya. Kalau saya sebut di konsep, ada namanya konsep fragmented geoeconomy. Apa maksudnya fragmented geoeconomy? Bahwa hubungan ekonomi saat ini tidak semata-mata pakai logika ekonomi, tapi logika keamanan. Ya, jadi kalau kita ingin investasi, kita nggak melihat lagi apakah tempat itu murah buruhnya, apakah tempat itu ekosistem industrinya ada. Tapi selain logika ekonomi, malah lebih kuat sekarang logika keamanan. Apakah investasi saya aman-aman saja di situ, tidak bakal kena blokade atau tidak kena tarif seperti itu. Jadi hubungan ekonomi saat ini lebih banyak sekali ditentukan oleh logika politik, logika keamanan dibandingkan logika ekonomi itu sendiri. Dan ini menurut saya suatu tantangan, ya, tantangan sendiri. Nah, kita mulai dulu dari slide pertama, yaitu Indonesia looks stable, but is it resilient? Kita ini stabil, ya. Di banyak negara lain pada malam semua, ya, malah pada Filipina sudah mulai jalan kaki, ya. Antrian LPG itu banyak banget di India. Kita kok baik-baik saja sebenarnya. Makanya Pak Purbayu bilang bahwa ekonomi kita secara makro itu stabil, ya. Namun kok rupiah bisa tertekan, indeks harga saham gabungan kita bisa tertekan, itu semua tekanan global, bukan masalah internal kita, tapi lebih kepada masalah global. Cuma memang persoalannya adalah apakah ekonomi stabil itu cukup? Persoalannya adalah apakah kita, bagaimana caranya kita bisa membangun tidak mata stabilitas, bahwa kita baik-baik saja, tapi ketahanan bahwa ada tekanan dari luar, kita mampu bertahan, kita mampu bounce back, not only bounce back, but also bounce beyond. Ya, jadi setelah jatuh bisa bangkit, tapi bangkitnya lebih kuat gitu. Bagaimana cara bisa kita bangkit dari kuat? Kita belajar dari krisis ekonomi tahun 98, kita belajar bagaimana membangun sistem perbankan yang lebih resilient, ya, membangun sistem ekonomi. Kita melakukan reformasi ekonomi, ada pengawas jasa OJK, kemudian muncul KPK, kemudian banyak ada perubahan-perubahan sistem.
dibandingkan dengan Filipina yang tidak belajar. Jadi Filipina itu cuma mengganti rejim tapi tidak mengganti sistem. Kita itu berhasil mengganti rejim tapi juga mengganti sistem. Dan sebenarnya reformasi kita ini sebenarnya sudah sangat bagus ya dibandingkan dengan negara lain. Ya, bahwa kita belajar betul dari tahun 1998. Kita tuh minjam IMF cuma 1 kali loh. Pakistan itu sampai 24 kali kan. Dan kita sekarang ditawar IMF untuk minjam lagi, kita nggak mau. Karena kita percaya bahwa kita mampu menahan kondisi global, gejolak global saat ini. Nah, apa sih kekuatan kita? Yang pertama itu ya pertumbuhan ekonomi kita tahun 5%. Itu salah satu tertinggi loh. Kedua tertinggi di ASEAN setelah Vietnam. Kemudian dari G20, kalau nggak salah tertinggi malah. Kalau bukan pertama, kedua kita tertinggi di G20 ya. Kemudian kita punya trade surplus sejak 3 tahun 4 tahun terakhir selama ini kita selalu defisit loh. Sekarang kita selalu surplus, kita punya neraca perdagangan. Berarti kita lebih banyak mengekspor dibandingkan mengimpor. Kemudian inflasi kita terjaga. Ya, kita lihat data inflasi itu kita punya inflasi terjaga. Nah, yang masalah adalah sekarang tekanan-tekanannya. Sekarang ya rupiah tertekan, tapi semua masih mata uang lain tertekan kok. Ya bukan cuma rupiah saja. Kemudian kita harus meningkatkan subsidi akibat kenaikan harga minyak. Kemudian kita kita punya ruang fiskal kan jadi terkendala, jadi sempit karena ya mau ngapa-ngapain susah karena kita harus meningkatkan subsidi untuk menjaga permintaan domestik, untuk menjaga daya beli masyarakat. Kita tetap memberikan subsidi, dan subsidi itu kan mendekat kita punya BBM. Kemudian yang persoalan menurut saya yang paling masalah adalah kita mengalami namanya industry weakening, ya, industri manufaktur kita tuh melemah. Banyak pabrik-pabrik tutup, banyak pabrik-pabrik PHK. Tapi ini gejala global ya, yang mengalami deindustrialisasi hampir semua negara maju. Bahkan negara berkembang juga mengalami deindustrialisasi. Cuma parahnya adalah kalau negara, cuma tidak enaknya ya, kalau negara maju mengalami deindustrialisasi tidak masalah, karena mereka sudah maju, mereka sudah kaya. Ini persoalannya adalah kalau kita ini masih negara yang sudah berkembang tapi sudah mengalami deindustrialisasi. Apa maksudnya itu? Industri manufaktur kita sudah mulai berkurang, ya. Dari komposisi GDP kita itu turun terus. Nanti akan jelaskan di sini juga. Nah, itu persoalan-persoalan dari Indonesia. Nah, tapi apakah masing-masing kita masih bisa kita kritisi? Misalnya pertumbuhan ekonomi 5%. Oke, Pak, positif. Tapi komposisinya apa? Yang 5% ini tumbuh yang mana? Kalau kita tumbuhnya dari sisi hanya pertumbuhan tumbuh karena permintaan domestik, tumbuh karena pengeluaran pemerintah, tumbuh karena permintaan komoditas yang naik kayak kelapa sawit segala macam, loh itu nggak perlu kita banggakan, ya. Itu hal yang wajar tumbuh seperti itu karena penduduk kita besar. Tapi kalau kita harus bangga kalau pertumbuhan 5% itu ditopang karena faktor, karena adanya added value, meningkatnya produktivitas, meningkatnya karena faktor tenaga kerja kita lebih produktif, lebih skillful, kemudian karena adanya teknologi yang kita bangun sendiri. Nah, itu baru namanya pertumbuhan yang berkualitas. Ya, pertumbuhan kita ini cuma sekedar yang bertumbuh gitu loh. Ya, fondasinya kurang kuat, tapi tidak develop gitu. Jadi kalau melihat pertumbuhan ekonomi, kita harus lihat itu pertumbuhannya muncul dari mana, fondasinya apa. Ya, jadi kalau pertumbuhannya UMKM yang semakin banyak, nggak membanggakan seperti yang pernah kita diskusikan di kelas ya, di UAS. Ya, benar itu di UAS ya, bahwa kita harus membangun national champions. Kita harus jangan selalu meromantisasi UMKM. UMKM perlu kita kita tetap perlu dukung, support. Tapi persoalannya adalah kita harus membuat UMKM ini bisa naik kelas. Ya, ingat Samsung itu dari UMKM juga dulunya. Kenapa kita nggak bisa membangun industri yang UMKM yang hanya bisa jadi national champions, bisa jadi global brand? Why not gitu? Dan kita harus fokus ke sana juga. Jadi menurut saya, karena begini, kalau kebanyakan masyarakat kita bekerja di bidang UMKM, berarti itu pekerjaan informal. Informal itu tidak mendapat perlindungan. Upahnya cenderung stagnan, malah cenderung turun. Kenaikan upah real itu cenderung turun. Kemudian kalau UMKM ya itu daging makanan aja putar-putar tuh. Bisnisnya kan kayak jamur gitu loh. Ya kan? Viral sedikit, laku banget. Tapi setelah itu nggak viral, kolaps. Kalau kalian perhatikan di Malang ini ya, kafe-kafe itu bergantian loh yang muncul. Terus setelahnya nggak viral lagi, hilang lagi. Kasihan kan? Orang sibuk berganti pekerjaan, nggak ada namanya jenjang karir. UMKM itu nggak menawarkan jenjang karir. Tidak ada perlindungan pensiun, perlindungan tenaga kerja, gajinya stagnan kayak gitu. Jadi kita nggak boleh bangga dengan UMKM. Ya, oke, kita boleh bangga bahwa kita UMKM ini bisa penahan krisis. Tapi kita nggak boleh meromantisasi UMKM kayak terlalu memuja-muja UMKM. UMKM kita ini, kayak gitu.
Ya, harusnya kita puja-puja itu, oh Polytron berhasil tembus ke Korea misalnya. Advan HP yang berhasil mendominasi Indonesia menggantikan Samsung. Misalnya. Kapan ya kira-kira itu? Nah, itu ya. Kemudian berikutnya uh, the global economy becoming more political. Ini saya sudah jelaskan tadi ya bahwa kita itu nggak berganti kayaknya di slide-nya di sana ya. Tapi berubah kok. Oh, berganti. Ini sambungan berganti ya. Yes. Oke, oke. Jadi the global economy is becoming more political. Ini sudah saya sebutkan tadi bahwa kita semakin pertimbangannya bukan lagi berdasarkan logika ekonomi. Orang berinvestasi bukan semata-mata logika ekonomi, tapi logika politik keamanan. Ya, ada dulu kan istilahnya adalah sekedar offshoring, memindahkan perusahaan ke negara yang ke Meksiko misalnya yang lebih menguntungkan, yang lebih murah buruhnya, itu istilah offshoring. Sekarang ada istilahnya friendshoring. Friendshoring maksudnya bahwa kalau kita ingin memindahkan pabrik segala macam, itu harus kita pertimbangkan apakah ini negara yang bersahabat. Oke, jadi bukan lagi offshoring tapi friendshoring. Nah, ini persoalan yang kita harus pikirkan bersama bahwa situasi geopolitik sudah berbeda. Ada namanya deglobalization, bahwa kita tidak cenderung semakin terintegrasi secara global, tapi terpecah-pecah, ya. Bikin blok-blok perdagangan sendiri. Ada blok perdagangannya BRICS, ada blok-bloknya ASEP, ada bloknya TPP, dan so many economic blocks in terms of trade. Pertama tadi saya bilang ada global conflict ya. Kemudian ini US menggunakan tarif sebagai senjata untuk menekan negara lain. Kemudian federal rate uncertainty ini suku bunga bank federal, suku bunganya bank sentralnya AS, Federal Reserve, the Fed itu dia menaikkan suku bunga. Jadi kalau gini, kenapa rupiah kita melemah? Jangan salahkan negara, ya. Ya saya kadang mahasiswa turun ke jalan belajar nggak mereka ekonomi? Karena saya berpikir semua mahasiswa itu harus belajar ekonomi ya. Tidak hanya mahasiswa AI banyak hasil ekonomi, anak teknik, anak filsafat segala macam harus belajar ekonomi. Karena biar tidak turun ke jalan sembarangan, ya biar maksudnya analisa dulu sebelum turun ke jalan. Apakah tuntutan itu tidak saling bertentangan? Malah kan agak tuntutannya masih susah bingungin. Maka belajar ekonomi nggak sih? Bisa bedakan antara subsidi dan non subsidi nggak sih? Kok tuntutannya kayak bertentangan antara tuntutan pertama dan tuntutan kedua, logikanya nggak masuk. Seperti ini, rupiah melemah itu karena pada saat krisis sekarang, krisis minyak ya, bahwa harga energi naik karena penutupan Selat Hormuz, maka otomatis kalau minyak susah, apa yang terjadi? Pasti dolar naik. Kenapa? Untuk membeli minyak itu membutuhkan dolar. Semua negara boro-boro, semua pada ketika harga minyak naik, otomatis kebutuhan akan dolar semakin naik karena kita butuh dolar untuk membeli minyak. Ya. Dan akhirnya permintaan dolar yang naik itu akan menekan semua mata uang. Seperti itu. Itu sudah otomatis. Jadi kenaikannya memang otomatis naik. Semua US itu strengthen to every country. Ya. Mata uang dolar itu menguat kepada semua negara. Kemudian yang kedua, naiknya suku bunga The Fed, ya, naikkan suku bunga karena The Fed butuh semakin banyak mengumpulkan dana untuk membiayai perang. Ketika suku bunga naiknya The Fed naik, maka semua investor lebih memilih taruh duitnya di lebih menguntungkan taruh di Amerika kan dibandingkan beli kita punya obligasi bank. Makanya BI kan akhirnya naikkan suku bunga juga untuk menandingi punya The Fed. Tapi menaikkan suku bunga itu ada masalahnya juga. Jadi tidak sembarang naikkan suku bunga. Kalau naik suku bunga kan kita jadi malas berinvestasi. Kita bukan malas ya, kita tidak ada insentif untuk berinvestasi. Jadi ini persoalannya bahwa mahasiswa paham. Coba ada mahasiswa pernah demo pound sterling harganya 20.000. Pound sterling sudah lama loh 20.000. Kok nggak demo? Ya kan? Yeah. Kenapa dolar demo? Padahal dolar cuma 18.000, ya kan? Nah, pound sterling itu 20.000. Yang harus dilogikakan adalah bukan kenaikan rupiah terhadap dolar, tapi adalah bagaimana mengurangi ketergantungan kita terhadap dolar. Bukan bagaimana membuat dolarnya turun. Biarkan dolar 20.000, 90, tidak ada masalah. Kalau dia statusnya kayak pound sterling. Pound sterling 20.000 nggak masalah kan? Ya gitu, nggak ada masalah. Dolar itu 20.000 juga nggak ada masalah. Sepanjang kita nggak menggunakan dolar. Jadi sekarang kita harus fokus adalah bagaimana mengurangi ketergantungan kita terhadap dolar. Bagaimana misalnya membeli minyak tanpa menggunakan dolar. Saat ini kita harus membeli minyak pakai USD. Seandainya kita negosiasi dengan penghasil minyak lain bahwa kita belinya tidak pakai USD. Cuma masalahnya Amerika Serikat tidak akan membiarkan itu kan. Amerika Serikat negara lain yang perang gara-gara Libya diperangi, Irak diperangi karena mau menjual minyaknya tidak menggunakan USD, tapi menggunakan yuan atau menggunakan
yang lain, standar yang lain. Jadi kepentingannya Amerika Serikat memang menjaga dolar, ya, karena mereka kan selama ini enak aja, bisa beli apa saja, segala macam, cukup cetak uang tanpa pikir inflasi dalam negerinya. Kenapa? Karena inflasinya dia ekspor keluar. Jadi ini yang harus kita fokus, bahwa kita harus mendorong pemerintah dan mendukung pemerintah melakukan diversifikasi dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Dan ini sudah dilakukan kok. Ada namanya LCT, Local Currency Settlement. Dan ini sudah beberapa negara kita sudah sepakati ya. Dengan Cina, dengan Korea, dengan Jepang, dengan negara ASEAN seperti Malaysia, dengan Thailand, kita sudah, dan harus diperluas banyak. Ya, kalau bisa dengan Rusia juga, karena kita kan belum beli minyak dari Rusia. Bisa nggak kita beli minyak Rusia pakai yuan atau pakai mata uang lain? Ya, dan sepertinya sudah bisa karena dengan Rusia dan India seperti itu. Jadi bagaimana kita mengurangi ketergantungan terhadap USD? Jadi seberapa tinggi pun USD naiknya terhadap mata uang rupiah tidak ada masalah. Karena kita tidak tergantung. Seperti pound sterling 20.000 nggak ada masalah kan, nggak ribut-ribut kita. Karena kita nggak beli barang-barang dengan pound sterling, walaupun satu pound sterling itu sama dengan 20.000, nggak masalah. Nah ini harus perlu dimasukkan ke dalam logika kita. Kemudian energy volatility ya, kerapuan energi. Ini harus kita dorong juga bagaimana kita mengurangi ketergantungan terhadap fossil fuel, terhadap fosil what do you call fossil fuel, BBM ya, bahan bakar. Kita sudah melakukan itu dan ini harus didukung. Kita kan sudah bayangkan dari B10, B20, B30, sekarang sudah B50. Ya, kenapa kita baik-baik saja untuk solar? Ya karena kita sudah menggunakan biodiesel. Solar sudah dicampur kan dengan sawit. Ya, kita suka menghina-hina sawit segala macam. Halo guys, semua yang Anda pakai, Anda punya skincare, Anda punya sabun, itu semua pakai kelapa sawit gitu loh. Dan kalau kita betul-betul bisa menggunakan kita punya komoditas sendiri, ngapain? Kita harus mengurangi ketergantungan terhadap impor, termasuk impor minyak. Nah, impor minyak ini kita ya perkuat pertama kilang-kilang kita dalam negeri, meningkatkan kapasitas produksinya. Kemudian kan ini sudah pemerintah target tahun 2027-2028 itu kita sudah tidak ada lagi impor bensin dan impor uh, solar, ya, impor aftur. Itu target dan kita harus dukung itu pemerintah, ya. Maksudnya kalau ada yang baik itu jangan selalu terbiasa dengan berita buruk, yang fokusnya ke negatif-negatif dengan negara kita sendiri dan membangun mental inferior. Ya. Kenapa kita harus optimis dengan bangsa kita sendiri? Nah, ini yang saya selalu tekankan ke mahasiswa. Oke. Nah, slide berikutnya ya tadi sudah ya, mengurangi keterapan kita terhadap energi. Nah, apa sih sebenarnya ketahanan ekonomi itu? Ketahanan ekonomi pertama mampu mengabsorb. Kalau ada tekanan kita bisa absorb, kita bisa what do you call absorb? Ya, kita bisa menyerap, ya. Apa? Tanpa kolaps, ya. Jadi misalnya tekanan harga minyak yang naik, kita bisa absorb. Kita masih punya ruang fiskal untuk menaikkan subsidi untuk menjaga kita punya. Jadi harus ada cadangan bantalan-bantalan untuk kalau ada goncangan-goncangan global. Kita harus mampu menjaga daya beli masyarakat, ya, protect. Kita harus mampu adapt. Ya. Jadi belajar dari krisis ini, oh besok-besok saya nggak boleh loh tergantung pangan kami ini. Oh besok-besok gandum kita harus punya sumber, tidak semata-mata cuma dari negara ini. Jadi kita mampu melakukan diversifikasi supaya kita tidak kalau ada goncangan itu tidak gampang kolaps. Ya, salah satu adalah diversifikasi. Kalau kita memang masih tergantung, dan kita kan masih impor gandum, impor kedelai. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita kan nggak mungkin mengembangkan komoditas ini dalam negeri kita, iklim kita nggak mungkin. Pertama, ya kalau saya sih mengurangi ketergantungan terhadap tepung. Kita ini bangsa tepung, gitu. Kalau kita nggak menghasilkan tepung, ya kan? Kenapa kita nggak fokus ke tepung beras, tepung tapioka, tepung yang lain, mengurangi pada tepung gandum? Nah, itu yang bisa dilakukan. Kita kan penggemar mie instan ya, negara ini. Nah ini sebenarnya ya, kalau Anda tahu sejarah, saya pernah ajarkan di kelas yang soal kongguan itu. Gimana kita, yang dulunya kita terbiasa dari kue tradisional, tiba-tiba akhirnya kita kalau lebaran sama bulan puasa itu malah tepung-tepungan. Yang lagi kue tradisional yang tepung beras. Jadi asimilasi itu. Iya, karena akhirnya kita akhirnya membangun ketergantungan terhadap barang impor. Dan itu yang untuk negara-negara penghasil gandum kan. Seperti itu. Nah, kemudian upgrade. Jadi belajar dari krisis, ini apa yang kita harus bisa upgrade? Oh, besok-besok harus gini loh. Jadi, kita sudah, salah satu yang kita lakukan sekarang, itu yang dilakukan pemerintah adalah Danantara itu, salah satu kita punya penopang, ya.
bahwa kita mengumpulkan kita punya power dari segala macam BUMN, dibangun kekuatannya, kemudian kita badan pengelola ekspor dihasilkan, dan menurut saya ini salah satu langkah yang paling baik. Karena negara lain melakukan kok. Cina melakukan itu, Jepang melakukan itu, negara-negara lain untuk komoditas-komoditas yang strategis itu dikendalikan oleh pemerintah. Jangan semua serahkan sama swasta. Kan swasta juga suka nakal. Dan terbukti kan baru-baru ini ternyata apa yang kita masalah dengan Singapura, walaupun menurut saya ini bukan kesannya Singapura, karena kita memang juga yang curang kan. Mereka cuma menjadikan tempat, kita yang memakai tempat itu. Bahwa pajak di sana lebih murah, akhirnya perusahaan-perusahaan kita memilih untuk taruh perusahaannya di sana juga, di Singapura juga. Jadi pintar, mereka pintar. Itu yang saya sudah jelaskan di kelas juga kayaknya tentang under invoicing, ya kan, yang internal trading. Jadi perusahaan yang sama, tapi seakan-akan perusahaan Indonesia menjual ke perusahaan Singapura, padahal perusahaan di Singapura itu perusahaannya dia juga. Tapi dia jual dengan harga murah supaya apa? Menghindari pajak dalam negeri. Yang untuk Singapura, karena ketika Singapura jual ke Amerika, pajaknya lebih besar karena harganya sudah 2 kali lipat, gitu. Jadi yang seperti ini menurut saya kita harus mendukung tindakan-tindakan pemerintah untuk memperbaiki, untuk membangun ketahanan ekonomi kita. Benar, dan kita harus yang jelek-jeleknya harus kita bahwa harus berani menelan pil pahit. Kalau ingin membangun sesuatu, kita harus berani bersusah-susah dulu, ya, kayak gitu. Ini yang persoalan, kita itu nggak mau investasi jangka panjang, tapi takut banget kalau BBM naik. Takut banget kan, sudah turun ke jalan segala macam. Padahal investasi uang dipakai untuk subsidi BBM itu kan bisa dialihkan untuk untuk kesehatan, untuk membangun kualitas pendidikan, untuk riset. Kita itu kurangnya di riset juga ya, membangun riset dan development. Nah, yang berikutnya, how global shocks enter Indonesia. Global shock, oil price rise, saya sudah jelaskan ini ya. Ada global shock, perang Selat Hormuz ditutup, harga minyak meningkat secara global, kemudian otomatis permintaan dolar akan naik, karena ketika minyak naik, otomatis dolar naik, karena orang butuh dolar untuk membeli minyak, ya kan? Semakin banyak dibutuhkan dolar untuk membeli minyak, karena harga minyaknya naik. Permintaan naik terhadap dolar pasti menekan rupiah, ya kan? Rupiah tertekan, akhirnya untuk mengimpor dengan US dollar itu lebih mahal, kedelai, kemudian tepung terigu, banyak lah yang kita impor, elektronik juga. Kemudian ya ini, akhirnya ketika BBM yang kita naik harganya, subsidi kan membengkak. Dan kalau memaksa pemerintah untuk menjaga baik kan, padahal pemerintah sudah menjaga banget ya. Sebenarnya itu kan Pertamax itu kan sudah 18.000, kita masih ditahan dalam 18.000. Ya, nah itu sudah beban fiskal kayak gitu. Terus bubarkan saja MBG, coba tanya anak kecil. Ya, maka inilah ini kadang mahasiswa ya, kita di kelas menengah dan kadang kita sudah kurang sensitif, kita living in our own bubble, kita nggak merasakan di bawah. Ekonomi lagi lemah, lagi lesu. Saya ke pasar Gelojit kok rame banget, malah saya ke mall rame banget. Saya malah sering keluar sekarang lihat aktivitas ekonomi. Katanya daya beli melemah segala macam, kok rame, kok tiket konser habis, ya gitu. Jadi ini mungkin ada sedikit persoalan berarti di sini antara memahami pemahaman logika ekonominya kita. Menurut saya justru kalau kita membangun pesimisme, orang berpikir kita lagi krisis nih, ekonomi tidak baik-baik saja. Artinya orang kan menahan daya beli, orang tidak mau berbelanja dulu karena berpikir lagi krisis, orang pada menghemat semua. Nah itu bahaya banget loh. Bahaya banget orang-orang yang selalu mendorong bahwa ini kita lagi krisis, Indonesia menuju bangkrut. Itu kan loh, pemikiran seperti itu bahaya banget. Kenapa? Itu justru akan betul-betul membuat itu kan doa. Jadi tidak langsung membangun psikologi bahwa kita akan bangkrut, jadi semua orang akan menahan belanjanya. Ketika orang menahan belanjanya, ingat, saya sudah ajarkan di kelas kita bahwa kalau kita menahan belanja, orang lain akan kehilangan pekerjaan. Orang lain kehilangan pekerjaan akan tidak berbelanja juga kan, akan menciptakan, itu awalnya krisis sebenarnya karena faktor psikologi. Krisis ekonomi itu lebih banyak karena faktor psikologi. Dia akhirnya krisisnya bisa ditangani dengan baik, tapi jadi membesar, jadi bergeliat, jadi kayak bola salju karena faktor psikologi. Orang lagi krisis, kita mari tarik kita, ada orang tarik duitnya, ada orang pergi jual jual rupiah, beli dolar, rame-rame pada kayak gitu. Itu krisis 1999 saya alami banget itu. Kita kolaps itu karena faktor psikologi. Utang kita nggak besar, utang pemerintah itu kecil. Tapi karena kita mau dipanas-panasin sama media global, sama mahasiswa aja ikut kontribusi dalam hal ini, menciptakan kepanikan.
Hanya kita panik, hanya negara kita kolaps. Bayangkan kita kolaps, kita mulai dari nol lagi. Banyak sekali kita kayak kehilangan berapa tahun itu ya, 1998 yang sama itu kita tumbuh 7%, bahkan sekarang kita kolaps, kita sempat turun. Untungnya kita mampu bangkit ya. Seperti itu positifnya. Selalu positif dengan negara sendiri, selalu beroptimis dengan negara sendiri. Indonesia is not starting from weakness. Benar sekali nih. Ya. Selanjutnya mungkin bisa pindah. Oke, sudah ya, sudah. Oke. Indonesia is not starting from weakness ya. Jadi ini kita harus bangga loh. Kita punya penduduk yang besar dan aset yang besar. Maksudnya gini, penduduknya Pakistan 150 juta, tapi jadi beban. Ya, mohon maaf. Karena Pakistan negara saya suka memberi contoh pasti karena menurut saya adil. Jangan bandingkan dengan Malaysia. Malaysia penduduknya 30 juta. Pak, jangan bandingkan dengan Singapura. Singapura punya 5 juta. Bandingkanlah dengan penduduk yang 200 juta juga yang baru merdeka juga. Baru merdeka sama selevel dengan kita juga kan. Uh, India juga, dia kan lebih besar penduduknya, makanya lebih ada membandingkannya dengan Pakistan atau Nigeria. Pakistan 250 juta penduduknya, negara selalu kolaps, selalu pinjam dari IMF, tidak produktif, masih pekerjaan jauh lebih ini. Nah kita domestic market kita itu selalu bisa menyerap apa gejolak global ya, ada mampunya ya. Sekali lagi saya bilang jangan terlalu tergantung sama domestic market ya, jangan juga terlalu tergantung sama sumber daya alam. Makanya penting sekali itu hilirisasi. Tapi hilirisasi kita itu masih tahap kedua ya, baru processing bahan mentah, belum ke level yang misalnya kita baru bagaimana membuat nikel menjadi ferronikel ya, assembly ya. Belum sampai ke baterai, belum sampai ke EV. Ini sedang dibangun dan harus didorong, harus didukung seperti itu. Kemudian multi alignment, kita tuh negara yang tidak punya blok ya, jadi itu suatu hal yang positif karena kita kerjasama dengan Cina, oke, kita kerjasama dengan Amerika Serikat, oke, dan Union. Jadi ini satu kita punya strength ya, kita tidak lemah, kita banyak yang bisa kita banggakan dari negara kita ya. Cuma sekali lagi kita harus jangan terlalu besar hati juga. Saya tuh orangnya selalu jujur, berusaha selalu adil. Mulailah adil dari sisi pemikiran. Menilai Indonesia adil dong. Tapi kalau mengkritik Indonesia, saya juga sering banget, ya. Tapi jangan mengkritik personal, kritik jangan ad hominem, kritik kebijakannya, apa yang bisa diperbaiki. Jangan patah arang. Oh, MBG jelek, bubarkan. Padahal kan kita harus belajar bahwa implementasi itu butuh proses pembelajaran, tidak bisa langsung jadi banget. Kita ingat BPJS di awal itu dikritik habis, ya. BPJS, dan akhirnya kita belajar, membuat program BPJS yang bagus itu seperti ini ya, kayak gitu. Jalan tol dulu itu sangat diprotes. Sekarang masih ada yang protes jalan tol, nggak ada karena sekarang masih ada yang protes nggak ada lagi. Semua sudah merasakan manfaatnya. Jadi satu saat mungkin kalau kita sudah bagus caranya bukan berarti harus dihapuskan, dibubarkan, tapi diperbaiki implementasinya ya. Mungkin target itulah pelan-pelan ada pilot projectnya banyak. Dan kita belajar kok, dan berikan kesempatan kepada bangsa sendiri untuk belajar. Yang sedikit-sedikit menyerah terus impor ya. Yang sedikit-sedikit menyerah. Nah, ya itu ini ya beberapa kelemahan kita ya, yang harus kita perbaiki. Ya kita harus akui itu ada. Pertama, kita masih selalu tergantung sama komoditas, kelapa sawit, batu bara, apalagi yang kita tergantung. Ya komoditas bahan mentah ya, nikel. Kemudian tadi rupiah, ya tekanan terhadap rupiah itu kita harus belajar untuk bagaimana membangun suatu sistem. Misalnya memang sih membangun indeks harga saham gabungan kita itu selalu kuat, kita punya pasar saham. Ya, bagaimana caranya memperbanyak SID? Tahu nggak SID? Siapa yang punya SID di sini? Anda kalau punya bibit dan punya ajaib, punya apa lagi? Bareksa, tahu nggak itu? Tahu. Anda punya nggak itu? Sempat punya. Kalau Anda punya SID dong. Itu namanya kayak investment number, kayak gitu. Caranya adalah bagaimana supaya kita semua ini berinvestasi terhadap negara kita sendiri. Kita tidak tergantung sama investor asing, kayak gitu. Jadi kalau harga saham kita tidak mau terlalu sering berjualan naik turun ya, pada saat dia turun kita beli. Kita harus beli sahamnya BCA, beli sahamnya BNI. Jangan mau sampai saham mereka kolaps perusahaan-perusahaan ini. Kalau perusahaan-perusahaan ini kolaps, mereka akan dibeli sama asing. Ya, jangan sampai mereka kolaps. Jadi kita bantu, kita punya perusahaan-perusahaan kita sendiri, miliki sahamnya.
Ya, percaya dengan kemampuan mereka. Padahal makanya ekonomi kita baik-baik saja, tapi kok di rongrong seakan-akan ekonomi kita nggak baik-baik saja. Semua media barat, nggak semua itu ya, Bloomberg, CNN, semua menjelek-jelekan Indonesia. Ini kok rame, tapi kok media dari Cina, media dari Rusia nggak ada tuh. Media barat ini kayak gini. Karena mereka tidak senang kalau kita mandiri. Ya, gerakan kita melakukan desentralisasi itu mereka sudah nggak senang. Sorry, hilirisasi. Kemudian kita ini badan pengelola ekspor yang paling mencak kan media Singapura itu, ya sibuk menyerang sel, bilang sel Indonesia. Kenapa? Karena gara-gara badan pengelola ekspor. Kalau kita punya badan pengelola ekspor, maka tidak lewat Singapura lagi. Ya, kita bisa awasi, kita bisa langsung tanpa menggunakan makelar, ya, tidak tanpa menggunakan middleman. Seperti itu. Kemudian beritahu saya kalau kita harus istirahat sesinya ya, itu sesi berikutnya. Jadi ada beberapa rupiah, jadi tadi tekanan terhadap rupiah itu tadi kelemahan-kelemahan struktural ya sudah semua saya bahas ya. Oh sama sama policy uncertainty. Kalau saya gini loh, kebijakan itu memang butuh butuh waktu. Ya, kebijakan yang baru banyak investor nggak begitu yakin, dia masih bingung, dia pasti tahan investasinya, tidak masalah, ya kan? Lama-lama mereka akan masuk lagi kembali ke Indonesia kok. Karena Indonesia ini pasar yang besar, dan akan mungkin mereka akan lewatkan. Jadi kalau ada bilang Indonesia tidak pasti kebijakannya, ya kita kan ada namanya memperbaiki kebijakan. Kebijakan kita yang dianggap sekarang Indonesia, oh negara semakin kuat, BUMN masuk kemana-mana. Ya tidak ada masalah, Cina melakukan hal yang sama kok. Kalau saya selama ini yang melihat ya, kalau kita tidak mengikuti resepnya Barat, justru kita maju. Negara-negara yang tidak mengikuti resepnya Barat, seperti Cina, Korsel, negara-negara melakukan developmentalism, di mana BUMN-nya lebih powerful, lebih masuk, itu malah justru berhasil. Nah, tadi channel satu, kemudian, sorry, ini tekanan-tekanan ya. Yang pertama itu rupiah, ya, tekanan terhadap mata uang, walaupun ini semua terjadi kepada mata uang global, ya. Nah, memang tindakan BI yang akhirnya masuk sekarang ya, membatasi menaikkan suku bunga, kemudian membatasi orang membeli dolar. Gini loh, Anda jalan-jalan ke luar negeri, Anda berobat ke luar negeri, itu semuanya kan Anda menukar rupiah ke mata uang asing, itu menekan rupiah. Kita ini ikut berkontribusi dalam menekan mata uang kita sendiri. Oke. Kemudian tadi itu ya, penyebabnya memang karena faktor harga minyak yang naik, kemudian em, Federal Reserve-nya Amerika Serikat menaikkan suku bunga. Nah, itu apa akibatnya? Pertama, makanan mahal, impor pangan ya, impor yang kita impor seperti kedelai, tepung, tepung gandum, kemudian apalagi yang kita impor itu semuanya naik, dan itu memang kita harus berusaha melakukan alternatif terhadap bahan pangan yang bahan pangan. Kalau misalnya ada alternatifnya, kita pakai alternatifnya. Kemudian dengan naiknya dolar berarti otomatis subsidi naik, kurang fiskal kita menjadi mengecil. Kemudian small medium enterprise juga ya, UMKM akan punya, kalau mereka misalnya minjem, oke, seperti itu. Kemudian channel kedua fiskal, tekanan-tekanan terhadap fiskal APBN kita. Walaupun Indonesia itu sebenarnya ya, kita itu sangat sehat karena kita punya undang-undang yang membatasi pergerakan untuk minjam. Kita punya rasio utang masih sangat rendah. Kemudian kita punya defisit APBN itu juga masih di bawah 3%. Utang kita 40% kalau nggak salah. Undang-undang kan membolehkan sampai 60%. Kita itu sebenarnya paling aman utangnya dari sisi dan seluruh negara ASEAN ya. Kita paling aman. Ya nggak bisa hitung Brunei ya, Brunei negara kecil. Nah, kalau di sini kita lihat ya, di slide central government expenditure ini. Nah, banyak sekali yang harus di cover oleh kita punya APBN. Ya. APBN kan harus menjaga yang di bawah ini. Kita kadang kelas menengah tidak memahami, karena kita mungkin tidak kurang bersentuhan dengan kelas bawah, bottom 40 istilahnya. Nah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang mudah terkena perubahan harga sedikit saja mereka sangat sensitif, itu harus dilindungi. Makanya ada social assistant, ada MBG. Kenapa MBG penting? Ya kan mereka tidak harus lagi kasih makan anaknya, bisa di sekolah, jadi kasih telepon, kasih uang jajan, itu membantu ekonomi rumah tangga. Kita mungkin kelas menengah tidak merasakan itu ya. Kemudian infrastruktur dan debt service, kemudian banyak yang harus dibayar oleh pemerintah. Pembangunan infrastruktur harus jalan terus. Ya, jangan dikorbankan, karena infrastruktur itu saat ini kita lihat ya, salah satu kelemahan kenapa kita punya investasi yang masuk ke sini
kita masih kalah saing dari Vietnam adalah karena pembangunan infrastruktur, pelabuhan, jalan, data center itu semua yang perlu dibangun untuk menarik investor masuk ke sini untuk menciptakan lapangan kerja. Kemudian 3 menit, oke. Kemudian debt service dan fiskal sustainabilitas. Jadi oke lah kita aman. Jadi ini sebenarnya saya mau kritik ya, saya mau ngeritik bahwa kita memang selama ini selalu bahwa utang kita itu sangat aman. Cuman persoalannya adalah em, kita harus membandingkan utang itu bukan dengan dari total GDP saja, tapi dari total pemasukan. Pemasukan kita itu masih sangat lemah. Jadi kalau kita lihat ya presentasinya di sini, eh, eh, bayangkan kita membayar utang bunga itu APBN kita itu eh, bukan APBN ya. Untuk dari pendapatan pemerintah dari pajak dan non pajak itu 20-23% itu dipakai untuk membayar bunga utang. Oke. Kemudian em, dari total debt service ratio kita itu 25-30. Ini sudah kalau harus diwaspadai. Apa tuh maksudnya debt service ratio? Jadi utang tidak dilihat dari total ekonomi kita, tapi utang dilihat dari berapa banyak jumlah ekspor kita. Karena ekspor kan yang membayar kita punya impor dan utang. Nah, ini harus dijaga keseimbangannya, dan keseimbangan kita tuh sudah 25-30%. Ini harus diawasi juga. Jadi yang harus kita lakukan adalah entah mengurangi utang ataukah meningkatkan pemasukan, termasuk memperbesar kita punya tax ratio. Jadi makanya penting banget itu badan pengelola ekspor supaya banyak lagi tidak curang. Pendapatan kita, bayangkan kita itu kalau kerugian kita selama sejak penghitungannya Pak Purbaya itu ya besar banget kerugian kita ya, dari para pengusaha nakal ini yang nakal yang ekspornya langsung ekspornya lewat jalur curang gitu ya, lewat middleman buat Singapura. Nah itu kita bisa 4 tahun APBN, total APBN kerugian kita. Jadi total kita 4 tahun itu bisa itulah yang bisa kita dapatkan seandainya 100% itu jujur ya, nakal. Kemudian 1 menit lagi ada channel 3 subsidi dilema dan surplus. Oh masih ada berapa channel sih? Oke, tidak apa-apa. Nanti kita masih bahas di subsidi dilema. Oke, saya stop dulu. Silakan. Baik, cukup menarik materi yang sudah disampaikan oleh Pak Asun sejauh ini, dari mana kita membahas bahwa banyak faktor-faktor yang membuat Indonesia berada di posisi seperti ini, termasuk global shock dan dependensi kita kepada US dollar. Pasti hadirin sekalian sudah memiliki banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Pak Aswin selaku pemateri kita hari ini. Tentu pertanyaannya bisa berupa macam-macam, dan hadirin sekalian apabila ingin melakukan pertanyaan dapat melakukan raise hand di Zoom meetingnya dan menyebutkan nama serta pertanyaannya. Maksimal kami akan mengumpulkan 3 penanya dan kita akan tampung dulu, baru akan dijawab satu persatu oleh Pak Aswin. Baik, silakan. Penanya pertama. Boleh raise hand. Baik, Kezia Ardiana. Pertanyaannya. Silakan Kezia Ardiana. Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Asun atas, oke sebentar. Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Sungguh sangat jelas dan sangat komprehensif juga. Saya ingin bertanya Pak, tadi sempat dijelaskan tentang local currency settlement. Jadi disebutkan bahwa solusi jangka panjang bagi Indonesia itu bukan hanya menjaga nilai tukar rupiahnya, tetapi mengurangi ketergantungannya pada US dollar melalui local currency settlement seperti yang dijelaskan oleh Bapak. Nah, pertanyaan saya Pak, melihat dominasi dolar yang sekiranya masih 50 sekian % dalam cadangan devisa global itu, sebenarnya seberapa realistis sih Pak upaya dedolarisasi bagi Indonesia dalam jangka menengahnya? Terima kasih Pak. Baik. Penanya kedua silakan. Dari Zahra Ulaya. Baik, terima kasih sebelumnya moderator atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak Aswin atas penjelasannya. Udah benar-benar jelas banget ya. Jadi kayak kita dapat a clear knowledge gitu lah regarding gimana sih dinamika nilai rupiah dalam menghadapi kenaikan melemahnya
nilai rupiah terhadap nilai dolar pada saat ini. Jadi pertanyaan saya itu Bapak, apabila memang turunnya nilai rupiah itu tidak bermasalah dan juga tidak berpengaruh pada dinamika kehidupan sosial dan juga ekonomi di Indonesia, tapi kenapa ya Bapak dinamika masyarakat pada saat ini tuh sangat banyak sekali yang mengkritisi hal tersebut sebagai dampak negatif dari perekonomian Indonesia. Selain itu juga Bapak juga sempat menyinggung bahwa kalau misalnya harga dolar itu hanya mempengaruhi BBM dan juga beberapa sektor dalam perekonomian Indonesia. Tapi Bapak bagaimana kalau Bapak menanggapi terkait beberapa kenaikan dari harga jual alat teknologi yang diperjualbelikan akibat melemahnya angka rupiah terhadap dolar pada saat ini seperti HP, laptop, dan juga lain-lain yang mengalami kenaikan akibat melemahnya nilai rupiah terhadap dolar ini, Bapak. Jadi apakah benar kalau misalnya dolar ini sejauh apa sih pengaruhnya terhadap melemahnya nilai rupiah dan juga bagaimana sih pengaruhnya pada sektor perekonomian dan juga kehidupan sosial masyarakat begitu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Zara Ulaya. Untuk pertanyaan terakhir, boleh Zaki, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bertanya. Mungkin di sini saya ingin menanyakan tanggapan saja sih Pak terkait bensin yang naik gitu loh. Salah satu tuntutan teman-teman yang hari ini turun ke jalan itu adalah naiknya harga bensin yang menjadi perhatian kenapa teman-teman mahasiswa ini cukup vokal menyuarakan terkait mungkin naiknya harga bensin yang dirasa oleh teman-teman mahasiswa tuh transparansinya kurang gitu loh. Mungkin saya meminta tanggapan Bapak aja sih ya, karena mengingat bahwasanya bensin ini adalah hal yang paling variabel gitu loh dari berjalannya ekonomi masyarakat dan kenaikan 4.000 mungkin ada hal-hal yang mungkin sebelumnya menjadi naik karena disebabkan oleh harga bensin ini yang naik. Menurutnya mungkin bisa tanggapan Pak Aswin terkait bensin ini ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk ketiga penanya yang sudah menanyakan pertanyaannya. Apakah Bapak membutuhkan waktu atau langsung dijawab? Langsung aja jawab ya. Baik, oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama dari Keija menanyakan tentang status local currency settlement untuk Indonesia dan melihat dominasi USD seberapa realistis untuk Indonesia melakukan LCT, Pak. Silakan. Terima kasih, Keisha. Yang pertama ya, local currency settlement atau kadang dia disebut LCT, local currency transaction, itu memang masih dalam tahap baru jadi alternatif dari dolar. Belum ada usaha untuk betul-betul mengganti dolar seperti itu. Tapi hampir semua mata uang pada saatnya akan berakhir dia punya dominasi. Pound sterling kan dulu yang dipakai ya sebelum US dollar. Nah, pound sterling sudah tergantikan menjadi USD. USD itu pound sterling dulu masih di back dengan emas. Dolar itu tidak di back lagi dengan emas, tapi di back dengan apa? Dengan oil, dengan minyak. Sepanjang kita hanya bisa membeli minyak dengan US dollar, maka selama itu US dollar akan selalu powerful. Karena orang semua butuh minyak. Kecuali kita mengurangi juga ketergantungan terhadap minyak. Makanya penting banget memiliki bauran energi. Maksudnya bauran energi adalah energi mix ya. Kita tidak semata-mata tergantung pada fossil fuel, tapi kita kurangi ketergantungan kepada fossil fuel, tapi kepada renewable energi baru atau terbarukan ya. Nah, bayangkan Kamboja ya, negara yang di bawah kita itu, mereka bauran energinya lebih bagus daripada Indonesia loh. Mereka itu sangat tergantung, mereka itu fokusnya pada hidro dan solar. Ya, jadi kenapa kita nggak pelan-pelan mengurangi ketergantungan kita terhadap impor energi? Kalau kita mengurangi ketergantungan kita terhadap impor energi fossil fuel, maka kita akan mengurangi ketergantungan kita terhadap dolar. Ya, jangan kurangi ketergantungan terhadap dolar. Makanya harus didorong adalah kita pelan-pelan pindah ke mobil listrik sama motor listrik. Tapi memang nggak gampang ya. Cina itu berhasil banget, banyak banget kota-kota di Cina sekarang tidak ada lagi fossil fuel. Kita sekarang bisa contoh ya IKN, nanti IKN itu nggak boleh ada mobil dengan pakai fossil fuel, tapi semuanya dengan energi. Kita termasuk yang agak lama mengadopsi EV. Motor listrik sudah banyak, maka dikasih subsidi kan, tapi orang tetap nggak mau beli karena orang sudah terlanjur nyaman dengan bensin. Mengurangi ketergantungan dengan bensin ini paling penting. Jadi pindah ke motor, saya nggak enak ngomongin karena saya pun masih pakai mobil bensin ya. Tapi kalau insya Allah, kalau saya punya duit, ya maksudnya kalau saya akan pindah ke EV pastinya. Karena nggak mungkin saya mau ngajar orang untuk pindah ke EV kalau saya sendiri nggak adopsi EV. Cuma memang
walaupun ada subsidi segala macam itu kita sudah terlanjur nyaman. Dan jujur saya juga nyaman dengan bensin. Kan ada pom bensin di mana-mana. Kan belum tentu kita bisa ngisi listrik di mana-mana sekarang. Iya. Ekosistemnya belum ada. Jadi pemerintah harus membangun ekosistem supaya bisa kita pindah ke EV. Iya. Ya, karena kita penting kita pindah ke EV. Kita tidak karena kita pengimpor bensin. Jadi kita memang harus pindah ke EV. Masa kita kalah sama Kamboja? Seperti itu. Jadi itu ya. Nah ini sekarang yang pertanyaan Keisha adalah bagaimana. Tapi cadangan devisa kita pelan-pelan sudah banyak mata uang lain. Ya. Kemudian kita harus mulai nego memang harus punya hubungan-hubungan dekat dengan BI menurut saya kerjanya sudah bagus ya, sudah banyak sekali yang negara mau melakukan LCT dengan kita. Kita harus lebih banyak mendukung dan itulah fungsinya BRICS. Ya. Misalnya kalau ngimpor barang-barang elektronik kan banyak barang elektronik kita impor dari Thailand. Ini. Nah kalau mereka mau jual dalam bentuk mata uangnya baht sendiri, ya tidak ada apa masalah. Jadi kita nggak perlu kita beli pakai mata uang baht, kita nggak beli, kita belinya pakai baht bukan pakai US dollar. Ngapain kita pakai USD? Kan barangnya dari Thailand ya. Ini kan tidak masuk akal gitu. Jadi bagaimana mendorong supaya perdagangan antara ASEAN, intra-trade ASEAN itu jadi ketahanan regional kita. Kemudian kita membangun negara-negara mitra yang dimana melalui skema BRICS yang bagaimana mengurangi pergantungan terhadap US dollar. Iran buktinya bisa bertahan kok. Ya kan digempur macam-macam, di blokade segala macam. Ekonominya bertahan, survive. Kayak gitu. Jadi kita harus membangun ketahanan kita. Ketahanan salah satunya adalah memang mencari alternatif impor. Yang kedua mencari alternatif dolar dan alternatif impor. Oke. Jadi kenapa kita nggak bangun industri kita sendiri supaya kita nggak bergantung sama impor? Kalau kita bergantung impor, selama dia masih dihargai dengan dolar, ya kita akan tergantung sama US dollar. So LGT salah satunya ya. Jadi banyak cara ya. It's not one way to go to Europe, to Rome. Jadi banyak jalan menuju Roma. Salah satunya adalah bagaimana banyak cara yang kita tempuh untuk mengalami tergantung kita terhadap dolar. Kemudian dampak negatif dolar yang pertanyaan kedua tadi Pertanyaan kedua ya. Dinamika nilai rupiah, Pak. Iya, Apabila sebenarnya menurut Bapak tak yang problematik, namanya rupiah terhadap kehidupan sosial iya, masyarakat. berapa masyarakat mungkin? Iya. Nah gini, tahu nggak waktu krisis 97-98 melemahnya rupiah itu sangat terasa banget ke depan kita sehari-hari. Dan kita belajar dari situ. Akhirnya pada saat melemahnya rupiah sekarang itu nggak terlalu loh. Kan daya beli masih tetap terjaga, inflasi masih tetap terjaga. Kan cuma beberapa sektor aja yang masih tergantung inputnya dari dolar, kedelai, tempe tahu, ya kan? Kemudian impor mie instan, impor terigu, kemudian barang elektronik. Paling kita bisa mengalihkan ada alternatifnya dan yang lebih penting bagaimana kita membangun kerjasama perdagangan yang tidak bergantung sama US dollar. Maksudnya transaksinya tidak menggunakan US dollar. Jadi sekali lagi saya bilang tadi ya pound sterling itu harganya 20.000 kok. Tidak ada masalah. Karena kita tidak tergantung sama pound sterling. Jadi mau dolar berapapun kalau kita tidak tergantung sama dolar itu baru. Jadi bagaimana mengurangi ketergantungan sama dolar. Jadi logikanya bukan bagaimana menurunkan nilai menaikkan nilai rupiah terhadap dolar itu perlu juga dilakukan. Tapi logikanya adalah bagaimana caranya mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Dolar mau 20.000 sampai 25.000 sepanjang kita nggak pakai US dollar, it doesn't matter. Tidak ada masalah nilainya berapa. Seperti saya berikan contoh tadi pound sterling. Oke, jadi sepanjang transaksi perdagangan, yang macam. Cuma memang saat ini karena US dollar masih dipakai dan orang masih dengan zona nyamannya, kalau ada masalah pasti semuanya beralih investasinya diubah ke dolar, orang nggak berani menyimpan rupiah, investor juga pasti kita kan masih emerging ekonomis ya, mereka akan mencari safe haven pada saat ini dia kan memilih menyimpan dananya di negara maju, which is makanya salah satu alternatif adalah kita harus investasi di negara kita sendiri. Anda punya tabungan segala macam. Ngapain Anda simpan dalam rupiah? Kenapa Anda nggak beli sahamnya BCA? Kenapa Anda nggak salah beli sahamnya BNI? Cuma 100.000, 200.000 kok. Anda pasti punya kan? Kayak gitu. Ya belajar untuk memahami logika ini bahwa kita harus membela diri kita sendiri. Ya. Tidak malah membela negara lain kan ada logikanya gitu. Seperti itu. Saya paham mahasiswa ya, maksudnya gini loh, mahasiswa mending kalian bikin banyak diskusi dibandingkan turun ke jalan, pahami dulu masalahnya, undang orang-orang yang paham, ya. Di Cina itu sekarang sudah nggak boleh kan, ada influencer yang ngomong yang bukan bidangnya. Iya. Di Cina sekarang ada peraturan bahwa if you not capable, if you're not is not your field, you cannot say anything. Karena sekarang banyak sekali ahli hukum, ahli ekonomi dadakan, dan mereka itu cenderung selalu cari yang jelek-jeleknya kan, dan membuat kita emosi pakai pendekatan personal. Seperti itu. Jadi
mahasiswa harus lebih dewasa, harus lebih hati-hati, harus lebih pintar memilah informasi, harus betul-betul riset dulu sebelum membuat komentar atau sebelum turun ke jalan. Ya, nggak masalah sebenarnya turun ke jalan itu membuat kita, maksud saya penting itu kritik dan penting turun ke jalan karena membuat pemerintah kita selalu awas, ya, tidak seenaknya. Itu penting. Saya tetap dukung karena saya juga dulu turun ke jalan juga, ya, zaman saya karena saya dulu ya apa di aktifnya di media dan apa di organisasi mahasiswa di kampus juga waktu zaman saya S1. Tapi dulu musuh kita tuh jelas, ya. Sekarang kalian musuhnya sudah tidak jelas, guys. Musuh kami dulu jelas, ya. Presiden Soeharto itu korup, keluarganya korup, ya. Musuh kita jelas, kita ingin mengganti rejim dan untungnya setelah mengganti rejim kita juga mengganti sistem. Oke, nah sekarang musuh kalian kan nggak jelas. Ya, kalian tidak tahu sebenarnya kepentingan ke depan apa yang mungkin niat kalian bagus tapi mungkin ditumpangi, ya, oleh entah dari kepentingan oposisi, mungkin dari kepentingan pengusaha yang dirugikan, dari kepentingan global, ya kan? Banyak gitu. Jadi, so you have to be really careful. Karena kita ini semua dalam satu kapal yang sama loh. Ya, kalau bangsa ini, kalau kita sama-sama, baik oposisi mau, baik mahasiswa, baik masyarakat biasa, baik semua kita akan tenggelam bareng-bareng. Ya. Kalau kita saling ribut dan akhirnya membocorkan kapal kita sendiri, so that's the thing. You need to be very cautious. Itu terakhir ya, harga bensin pertama bensin variabel sangat besar. Ya, sebenarnya kalau saya lihat ya pemerintah itu kan yang sepanjang pertalite masih ditalangi pemerintah kan pertalite yang subsidi. Ya. Pertanyaan kan non subsidi. Kita baca juga pakai Pertamax. Ya terasa kok 16.000 apa. Tapi saya paham geopolitik. Saya tahu ini bukan kesalahan pemerintah. Harga minyak global kan memang naik. Terus mau disubsidi sampai habis kita punya PBN kan enggak. Masa dikorbankan MBG cuma anak-anak yang selama ini sudah terbiasa terima MBG terus gara-gara kalian nggak mau pakai Pertamax lebih mahal, itu yang harus dikorbankan. Kan ini kebijakan ekonomi itu ada pilihan, ada trade off. We cannot have everything. We cannot eat and have the cake at the same time, right? So you need to choose which one you need to sacrifice. So kita harus memilih. Ya, kalau naik Pertamax saya harus lebih menghemat dong. Ya, saya harus tahu cara-cara menghemat supaya menghemat bensin, menghemat energi seperti itu. Karena ini bukan kesalahan pemerintah kita, yang menyerang Iran kan bukan kita, ya kan? Bukan pemerintah kita kan yang menyerang Iran. Kenapa kalian demo? Gitu, mohon maaf ya, untuk kenaikan Pertamax. Itu kan kenaikan seluruh negara, seluruh dunia menaikkan harga bensinnya yang non subsidi. Bahkan untuk kenaikan non subsidi itu Indonesia masih talangin loh. Harusnya kan sudah naik sampai 18.000 kan negara lain semua itu sudah lebih mahal dari kita. Pak, tapi Malaysia Pak lebih murah. Malaysia penduduknya 30 juta. Kalau nyubsidi 30 juta orang tidak terlalu mahal. Kita nyubsidi 280 juta orang. Kayak gitu. Maksudnya be rational. Ya, kalau menuntut sesuatu tuh yang rasional juga gitu. Ya, jangan cuma melihat kepentingan kita sebagai kelas menengah. Ya. Dan sekali lagi harus paham geopolitik. Harus paham geopolitik, harus paham ekonomi makro. Karena ya menyalahkan pemerintah bahwa harga BBM non subsidi naik itu it doesn't make sense, ya. Apalagi bahwa pemerintah sudah nalangin, sudah ada pertalite seperti itu. Oke. Baik. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita barusan setelah babak pertama penyampaian materi, kita lanjut saja ke penyampaian materi yang kedua, yaitu penjelasan yang lebih mengerucut ya Pak ya, yaitu strategi Indonesia sendiri. Lanjutan dari materi sebelumnya, terutama dalam menghadapi permasalahan-masalahan ekonomi dan segala fragmentasi global saat ini. Pak, sudah bisa kita lanjut Pak ke materi selanjutnya? Baik. Apa sudah muncul share screen-nya? Ini sampai subsidi dilema ya. Iya, terakhir subsidi dilema. Jadi tadi kan sudah kita bahas juga di sesi tanya jawabnya. Ini persoalannya subsidi ya. Kita mau subsidi jangka panjang atau jangka pendek, guys. Ada subsidi, ini kan kalau kita subsidi BBM, guys, ini kan cuma dinikmati jangka pendek. Ya. Bukan subsidi investasi jangka panjang itu. Subsidi itu mau buang-buang duit. Ya. Mending kita investasi di bidang teknologi. Uang subsidi BBM kita pakai untuk riset and development, kita pakai untuk investasi di bidang pendidikan, investasi di bidang kesehatan. Masa kita kalau berobat harus ke Malaysia, ke Singapura? Masa kalau kita sekolah sampai sekarang, malah Malaysia sekarang banyak yang mahasiswa kita yang memilih kuliah di Malaysia kan, karena rankingnya bagus. Jadi poin saya adalah subsidi itu kita harus melihat apakah kita mau immediate reward or we just want more long term reward. Nah,
long term reward itu harus kita bersabar. Bangga nggak kira-kira 10 tahun ke depan kita generasi di bawah Anda itu lebih tinggi dari Anda. Tingginya sudah bagus karena mereka tidak kekurangan gizi. Tidak ada lagi stunting di Indonesia. Kan bangga kan? Masa kita masuk bangsa yang termasuk terpendek di dunia? Kan memalukan gitu. Ini investasi jangka panjang MBG itu. Masalah gizi. Walaupun bahwa dalam pelaksanaannya ada oligarki, ada apa lagi, ada bahwa keterlibatan TNI, banyaklah kelemahannya MBG itu. Saya paham itu. Ya, tapi ide bagusnya, substansi dasar itu bagus. Ya, bedakan antara, saya bilang di kelas juga ini, bedakan antara menyerap substansi, bahwa idenya, value-nya, dengan implementasinya. Bedakan. Implementasinya kita bisa serang, oh, STPG-nya kurang bagus, oh, pelaksanaan itu bisa, boleh kita serang. Tapi negara macam India dan Thailand aja, Thailand sudah 20 tahun yang lalu punya MBG. Ya. Bahkan India yang lebih miskin dari kita. Ya. Oke, bahkan Meksiko, ya, jadi banyak negara lain. Jadi maksudnya kita belajar dari negara lain bagaimana menjalankan MBG itu. Seperti lagi sama dengan BPJS, kita bisa belajar dari Barama dulu yang BPJS pun kita gagal di awal dan banyak kritik dan akhirnya berhasil sekarang BPJS kan. Nah, kemudian trade surplus. Trade surplus sekali lagi saya ulang tadi bahwa kita masih banyak tergantungan terhadap komoditas, ya. Jadi naik komoditas kita harus naik kelas. Kelapa sawit bukan semata-mata kelapa sawit mentah, tapi dalam bentuk jadi, dalam bentuk biofuel mungkin, dalam bentuk plastik, dalam bentuk apa terserah. Itu. Jadi sudah level, jadi sudah hilirisasinya sudah jalan. Jadi ekspor kita itu ya bukan komoditas mentah. Batu bara, ya, kemudian nikel harus ada. Makanya downstreaming itu sangat penting, hilirisasi sangat penting dan pemerintah harus didukung dalam melakukan hilirisasi. Nah, ini ketakutan saya, ya, yang saya mengkritik pemerintah bahwa kita harus punya kebijakan industri yang jelas. Lihat penurunan kita punya industrialisasi nggak? Walaupun ini fenomena global ya, tapi kalau negara maju mengalami deindustrialisasi itu tidak masalah, mereka sudah kaya. Yang ini negara seperti kita, ya. Jadi kita punya GDP growth ini ya, domestic engine. Jadi dari total kita punya GDP dari 28% tahun 2004, kita punya komponen industri, manufaktur itu 28% dari total GDP. Itu turun ke 19% 2025. Ya. Tanpa CPO, ya itu 16%. Jadi industri manufaktur kita itu masih sangat lemah. Ya. Ya, jadi kita harus dorong industri otomotif, industri petrokimia, intinya kita harus punya banyak pabrik. Oke, kalau Anda bekerja di pabrik, apalagi pabrik itu ada jenjang karirnya kan, ada manajemennya, ada level research and development-nya, ada riset produksinya, ada marketing, macam-macam. Jadi kerja formal, kita harus industri manufaktur itu adalah pendorong ekonomi formal. UMKM itu informal. Nah, ini yang perlu kita kritik ke pemerintah. Kalau saya jadi mahasiswa, kebijakan industri yang diserang kita. Maksudnya, bagaimana sih membuat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas? Pertumbuhan ekonomi kita sekarang tuh menyerap tenaga kerja tidak banyak. Ya, tidak banyak menyerap tenaga kerja. Jadi bagaimana caranya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kualitasnya bagus? Maksudnya, setiap 1% pertumbuhan ekonomi bisa menciptakan sekian ratus ribu pekerjaan. Harus ada target-target pemerintah yang jelas. Itu boleh dikritik. Itu menjadikan mahasiswa cerdas kalau mahasiswa paham isunya. Oh, ini loh, semakin banyak pemerintah semakin fokus sama UMKM. Pemerintah tidak fokus bagaimana caranya mencegah pabrik jangan sampai tutup. Kalau saya jadi mahasiswa, saya akan demo pemerintah. Kenapa kita punya Seritex tidak dilindungi? Kenapa dibiarkan kolaps? Pemerintah ngapain? Kita harus bela kita punya industri. Ya. Kita harus pertahankan. Jangan berarti kita mau bela konglomerat, enggak. Konglomerat itu begitu-begitu mereka menciptakan lapangan kerja kan. Para pemilik modal, para pemilik pabrik-pabrik ini menciptakan lapangan kerja, mereka harus tetap dilindungi juga. Karena melindungi mereka, melindungi sekian ratus ribu pekerja. Jangan gara-gara di demo terus menaikkan upah, akhirnya mereka tutup pabriknya. Jadi pertumbuhan, growth without selanjutnya ya. Growth without industrial depth is fragile ya. Jadi pertumbuhan tanpa ada pertumbuhan industri itu lemah. Pertumbuhan kita itu nggak sehat. Kenapa? Pertumbuhan kita fokus kepada ekspor bahan komoditas. Pertumbuhan kita tergantung sama pasar domestik, which is UMKM. Pertumbuhan kita tumbuh karena faktor
pengeluaran pemerintah ya melalui MBG, melalui apa tidak berkualitas. Bukan berarti saya menyerang itu, maksudnya kita harus belajar untuk bagaimana caranya pertumbuhan ekonomi kita itu lebih berkualitas ya. Nah, jadi growth pertumbuhan tanpa industri yang semakin dalam ya, maksudnya banyak pabrik-pabrik mendorong munculnya lebih banyak kawasan-kawasan industri. Kayak kenapa cuma ada di Cikarang aja industri itu, kenapa tidak banyak kan ada di Jawa, kenapa kita nggak mendorong mau ada juga kawasan industri di Kalimantan, Sumatera ya, seperti itu. Nah, bagi bilang tadi ya, kita semakin turun dan ini akan sesuai ulang dijelasin nih di kelas, bahaya banget karena ini akan membentuk kita akan terjebak dalamnya middle income trap. Oke, Thailand sudah di situ, jangan sampai kita mulai kesalahannya Thailand. Ya, jangan sampai kita mulai kesalahannya negara-negara metropolitan yang terjebak dalam namanya middle income trap. Selamanya menjadi negara berkembang. Selamanya penghasilannya penghasilan kelas menengah. Tidak pernah mencapai high income countries, mencapai penghasilan penghasilan kelas tinggi ya, high income class, high income countries. Nah, kemudian household resilience GDP. Jadi walau ada namanya juga the real income trap ya. Selanjutnya itu, jadi jangan cuma melihat kenaikan minimum income, tapi kenaikan real income itu adalah income dikurangi inflasi, income nominal dikurangi inflasi. Jadi percuma kalau naik gaji, tapi kebutuhan hidup juga naik. Apalagi kebutuhan hidupnya lebih tinggi naiknya, inflasi lebih tinggi. Nah, ini tidak seimbang. Ini harus kita hati-hati. Ini sudah terjadi di negara-negara maju, ya. Kenaikan real income itu stagnan dan itu hanya bisa kita hindari kalau sekali lagi kita dorong lebih banyak pekerja formal, bukan informal. Kemudian tadi membangun industrialisasi ya. Nah, ini berapa case study, saya skip aja itu case study small medium enterprise under rupiah shock ya. Kemudian fuel subsidy. Oh, ini mungkin menjawab tadi pertanyaannya tadi. Ini memang kenapa pemerintah juga tidak langsung melepas subsidi, kan sebenarnya subsidi itu merugikan APBN kita ya. Namun kita nggak bisa tidak mensubsidi karena masih banyak kita masih sangat tergantung terhadap subsidi BBM. Sekali lagi, kalau seandainya misalnya ojol itu sebenarnya Gojek itu semuanya pakai motor listrik, maka kita kan tidak perlu tergantung sama fossil fuel, tapi kita tergantung sama pembangkit listrik. Pembangkit listriknya bisa dari mana? Bisa dari terbarukan, dari batu bara, bisa juga dari batu bara. Kita kaya dari batu bara, jadi nggak ada masalah ya. Cuma itu masalah emisinya lagi ya. Nah, kemudian nickel downstreaming masih lama nggak saya? Coba waktunya Masih Pak. masih lama. Saya berusaha cepat-cepatnya sepikir bakal lama. Enggak. Ya, oke. Kemudian nickel downstreaming. Next slide, Oke, please. sudah. Oke. Oh ya, situ ya. Oke. Iya. Nah ini, gimana sih caranya kita membangun downstreaming tapi betul-betul kita memaksa untuk adanya alih teknologi. Kita tahu sebenarnya kita banyaknya dari Cina kan. Iya. Kita memang sudah melakukan downstreaming, tapi downstreaming kita masih sangat dibantu oleh Cina. Nah, apakah dalam proses itu kita belajar alih teknologinya? Ya, ada transfer teknologi. Apakah kita melibatkan supplier lokal? Ya, jangan sampai untuk kebutuhan industri hilirisasi ini kita masih inputnya juga masih dari impor lagi gitu loh. Ya. Kemudian cleaner energy dan ekspor diversifikasi ekspor saya sudah jelaskan tadi ini bahwa kita harus pelan-pelan naik level dari kita punya hilirisasi. Saat ini kita masih di tahap 2 ya. Ada tahap 3 dan tahap 4. Tahap 3 itu kalau kita sudah naik levelnya, kayak misalnya sudah jadi EV, kemudian kalau tahap 4 sampai di teknologi riset dan ininya desainnya. Ya. Nah, ini yang mungkin masuk ke ekonomi strategi ya. Yang inti dari sisa pemerintah kita sudah melakukan banyak hal. Ya.
Kita kan sekarang 5,6 ya. Mungkin nanti karena ini terbantu karena lebaran ya di periode pertama, pertama, kuartal pertama, dan kedua, kuartal ketiga dan kuartal kedua sekarang ketiga, keempat. Perkiraannya IMF kan kita diproyeksi turun ya. Tapi kita tetap target itu 5,4 ya. Itu perusahaan sudah target yang lumayan. Walaupun saya sendiri pribadi tidak puas ya. Saya pribadi pengennya ya kenapa sih kita nggak bisa mencapai level 6-7% ya. Tapi itu memang tidak mudah. Oke. Nah, ini berapa prioritas yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, strategi yang pemerintah, sektor yang ditekan agriculture. Kita harus bangga dengan kerjanya Menteri Pertanian kita, Amran Sulaiman. Kenapa? Kita surplus beras loh. Kita sama impor kan. Kemudian kita mulai surplus pelan-pelan di gula, di jagung. Tidak perlu kita ekspor sampai sedianya, kita nggak impor. Kita nggak impor berarti kita nggak butuh dolar, kita nggak butuh dolar lagi kan. Jadi itu. Jadi betul-betul membangun ketahanan pangan supaya kita nggak perlu impor dan kita nggak butuh dolar. Kemudian manufacturing industry. Nah ini agak sulit, agak paling sulit ya, karena manufacturing itu butuh teknologi, butuh research and development. Walaupun pemerintah sudah berusaha mengembangkan ya, untuk kita punya nasional otomotif tidak gampang. Saya lihat Vietnam itu mengembangkan Finfast juga banyak kendalanya ya. Kemudian semiconductor, labor intensive revitalization. Ini strategi yang dilakukan oleh pemerintah, tapi menurut saya memang masih tersiok-siok. Untuk digital kita ini lumayan tuh digital, ekonomi digital kita sangat berkembang. Cuma ya itu, kadang saya sayangkan, misalnya sebagai contoh ya, saya dengar Traveloka sekarang pindah ke Singapura ya. Itu kan berarti pajaknya masuk ke Singapura, bukan ke kita. Kalau saya yang begini-begini harusnya kita kita perlu apa ya, menekan kita punya sendiri. Kalau kamu berkhianat kepada bangsa, pindah ke Singapura misalnya, itu kan berarti kamu bayar pajaknya di sana. Padahal kamu pembelimu datang lebih banyak dari Indonesia. Itu kan bentuk ini. Jadi kita harusnya support brand-brand yang betul-betul di sini bayar pajaknya. Karena uang pajak itu akan masuk, uang kita masuk ke mereka, tapi akan kembali lagi ke kita dalam bentuk pengeluaran pemerintah. Ya. Jadi Traveloka goodbye, saya akan pindah ke tiket.com ya. Saya selalu lewat Traveloka. Jadi saya selalu lebih memilih yang lokal ya, brand lokal. Nah, karena Anda melihat kemajuan Korea itu salah satunya adalah kecintaan mereka terhadap produk lokal mereka. Kemudian, no, what's wrong? Is it okay? Yeah, everything's good. Okay, everything is good. Okay, and then financing, ya. Sekali lagi bahwa kita memang penting kita mendorong FDI, tapi untuk foreign direct yang sifatnya portofolio, kita harus belajar untuk tergantung sama investor domestik. Dan perlu ada sosialisasi bahwa bahkan mahasiswa pun segala macam bisa membeli kita punya saham sendiri, obligasi pemerintah sendiri ya. Kita berusaha untuk tergantung modalnya terhadap modal tergantung terhadap pasar domestik kita. Kemudian ini berapa prioritasnya presiden yang sebenarnya ini kalau logikanya masuk akal sekali ya. Cuma memang kadang selalu persoalannya kan di implementasi. Oke. Saya pikir kalau implementasi memang kita harus ada namanya pembelajaran ya. Memang tidak mungkin. Saya terlibat proyek kerjasama selatan-selatan Indonesia, Tanzania, Kenya, Nepal, Madagaskar, atau Madagaskar. Dari situ kita belajar, oh begini loh caranya melakukan kerjasama dengan negara lain. Oh begini loh caranya ini. Itu butuh pembelajaran loh guys. Tidak bisa langsung sempurna di awal. Kami 3 tahun aja nih masih banyak salah-salahnya ya. Dalam memberikan bantuan ke mikrohidro, ke Madagaskar. Ada saya salahnya. Dan ternyata tidak sesuai di lapangan. Ada aja. Jadi butuh kesabaran ya dalam proses ya, dan termasuk dalam proses KMBG ini, proses merah putih, sepanjang niatnya baik, sepanjang duitnya bukan untuk memperkaya kelompok tertentu, ya tetap harus kita kritisi, tetap harus kita selalu kita selalu kawal ya. Tapi bukan berarti langsung menafikan program tersebut, yang bubarin aja, ya itu belum. Jadi kapan kita mau maju kalau sedikit-sedikit ada kebijakan kita selalu anggap buruk dan nggak perlu dilanjutkan. Kemudian akselerasi produktivitas ini masalah kita ya, produktivitas kita itu cenderung stagnan. Salah satunya adalah persoalan link and match ya. Menurut saya salah satu pendidikan kita sudah mulai bagus, kita mulai belajar dari kesalahannya bahwa kita mulai banyak fokus kepada magang ya, bahwa mahasiswa itu perlu dibuat magang,
pentingnya sekolah vokasi, pentingnya untuk melibatkan mahasiswa ke dalam dunia industri, ada hands-on experience, that's very important. Kemudian potential growth kita. Nah, ini dari antara ini eh, bahkan Kanada sekarang meniru loh kita. Kita lebih dulu dan antara kita punya, kemudian Kanada belajar dari antara, dan Kanada itu pengen meniru kita punya sistem. Jadi jangan selalu punya mental inferiority ya, inferioritas kompleks bahwa oh negara maju ini. Enggak, kita juga bisa kok, asal kita ini optimis sama bangsa kita sendiri. Kemudian ini beberapa kebijakan-kebijakan secara strategi. Yang pertama yang kebijakan yang short term dulu, ya bagaimana sih menangani menjaga stabilitas ekonomi kita, ya menstabilisasi rupiah, kemudian melindungi daya beli rumah tangga, kemudian bagaimana pertahankan confidence, ya stabilitas rupiah sudah dilaksanakan kan, sekarang rupiah sudah membaik lagi kan, kita karena BI menaikkan suku bunga. Walaupun menurut saya ya, ini kebijakan yang pahit, kita harus ambil. Kenapa? Kalau suku bunga naik, berarti suku pinjaman naik. Kalau suku pinjaman naik kan, orang investasi orang mau ekonomi cenderung bisa melambat. Kalau Anda belajar ekonomi makro ya. Nah, menjaga daya beli. Ya makanya kenapa subsidi tetap penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Tetap harus ada social assistance. Kemudian menjaga kepercayaan diri, ya menjaga confidence, menjaga baik investasi dari luar maupun investasi dalam negeri sendiri, perlu ada namanya menjaga kepercayaan bangsa terhadap diri sendiri ya. Nah, jadi harus menjaga kredibilitas fiskal, bagaimana menjaga efisiensi dan kita punya pengelolaan pemerintah PBN, dan secara ini mungkin salah satu kesalahan pemerintah juga ya, kurang clear mereka punya sosialisasi kebijakan. Kayak gitu. Karena tiba-tiba saja langsung ada ini tanpa ada kayak sounding dulu, ya. Nah itu mungkin. Tapi sekali lagi mahasiswa berperan juga di sini. Jangan selalu pesimis melihat bangsa kita sendiri. Oke? Kita harus melihat ini bagus kok, tapi masih kurang di sini. Oh ini bagus kok, tapi mungkin perlu dikasih gini. Ini bahasa yang lebih bagus menurut saya. Kemudian logika medium, ya, bagaimana membangun strategi jangka pendek, jangka 1 sampai 3 tahun terakhir ini ya, membangun kembali kita punya manufacture, mendorong bagaimana investasi yang masuk ke sini tidak semata-mata investasi ke tambang, sedikit investasi tambang, ya kita harus mendorong supaya ada investasi pabrik, ya, dan termasuk mendorong kita punya swasta membangun pabrik-pabrik sendiri. Kalau bisa kita hidupkan lagi tuh Sritex. Tahu nggak Sritex? Itu Sritex adalah perusahaan tekstil yang terbesar di Asia Tenggara loh, yang produksi pakaian tentara. Jadi bagus banget itu Sritex. Kok dibiarkan kolaps ya? Ini yang saya sayangkan. Jangan sampai kita terus mengalami deindustrialisasi, itu harus dicegah. Bagaimana caranya lebih banyak pabrik-pabrik yang kita buat, baik mendorong swasta maupun swasta kita sendiri maupun investor asing yang masuk ya. Kemudian bagaimana membangun supaya kita punya SMS, small medium enterprise, itu tidak hanya bergerak di bidang, sekarang kita punya small medium enterprise itu bergerak di bidang mana paling banyak? Bidang pangan, jualan makanan. Ya, nggak ada tuh. Kenapa sih nggak pelan-pelan bikin pabrik yang jualan kaca spion, jualan apa sih yang barang-barang yang bisa disuplai ke industri besar. Walaupun menurut saya sekarang beberapa perusahaan besar kita ya, Gudang Garam, Indofood itu sudah menggandeng UMKM dalam dia punya rantai pasok. Nah ini bagaimana caranya mendorong UMKM masuk ke dalam rantai pasok, kita punya national champions dan membangun national champions kita sendiri. National champion itu perlu berikan insentif. Ini menurut saya kadang kurang jelas dari pemerintah, kebijakan industri kita terhadap national champions itu apa. Ya. Kemudian reduce import dependency, jadi ini kita sudah bisa lakukan banyak ya, bagaimana mengurangi ketergantungan impor. Ya, impor BBM paling penting kita kurangi. Ya, makanya perlu kita membangun biofuel, kemudian membangun bauran energi. Ya, kita kan bauran energi kita masih 12%. Bayangkan, Kamboja itu 60% bauran energinya. Jadi mereka sudah menggunakan renewable itu 60%. Ya, kita baru 12%. Ya, jadi kita harus meningkatkan, kita punya meninggalkan kenyamanan kita di fossil fuel dan pindah ke renewable energy. Mau nggak teman-teman di sini pindah ke motor listrik? Mau nggak? Mau nggak pindah ke mobil listrik? Mau nggak belajar untuk di rumahnya ada solar panel segala macam? Saya sendiri mungkin kita belum nyaman ya, maksudnya belum terbiasa. Gitu.
Tapi saya yakin saya akan berpindah kok. Saya yakin itu bahwa ya memang arahnya akan ke sana ya. Kemudian long term 5-10 years recovery rate. Nah, ini kita harus pentingnya menjaga kesinambungan kebijakan ekonomi jangka panjang. Jangan ganti presiden, jangan ganti kebijakan. Ya, disitulah fungsinya Bappenas. Disinilah fungsinya Kementerian Planning kita, Bappenas. Itu ya, karena kita jarang teman-teman berpikir untuk kerja di Bappenas ya. Karena saya orang-orang cerdas bangsa ini harusnya kerja di Bappenas. Ya, karena yang mereka yang berpikir tentang jangka panjangnya bangsa ini mau dibawa kemana. Oke. Nah, itu pertama kita harus punya kebijakan-kebijakan jangka panjang. Pertama memperbesar tax base kita, ya. Jangan orang-orang bukan cuma jangan dinaikkan jadi 5% jadi 6%, enggak, bukan itu. Tapi logikanya adalah semakin banyak yang membayar pajak, ya. Banyak kan yang nggak mau bayar pajak nih, ya. Nah, kalau UMKM jadi dari informal jadi formal, mereka akan bisa bayar pajak, ya. Jadi kita punya rasio pajak kita terhadap GDP itu masih rendah loh, masih termasuk rendah dari Asia Tenggara. Makanya saya bilang nih, Indonesia ini sebenarnya kaya, seandainya kita ini banyak semuanya pada bayar pajak, benar-benar bayar pajak, ya. Jangan cuma PNS terus yang aja kayak saya yang selalu ditagih pajaknya otomatis dipotong ya. Nah, tapi pebisnis, influencer, semua itu harusnya kena potongan pajak juga. Oke. Kemudian food dan energy security. Ini kita sudah lakukan ya, bagaimana membangun ketahanan energi, pangan, dan energi. Ya, ini sudah prioritas pemerintah. Ini penting banget saya yakin. Jadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi dan pangan itu sangat penting, banget, ya, terutama dengan situasi geopolitik saat ini. Kalau kita tidak tergantung impor pangan, kita nggak butuh dolar. Kalau kita nggak tergantung BBM, kita nggak butuh dolar. Jadi mau berapapun dolarnya naik, nggak masalah. Kalau kita nggak butuh dolarnya, kalau kita nggak ngimpor, ya. Itu pertama. Kemudian ya, walaupun kita masih butuh impor, tapi impornya tidak pakai dolar. Pakai LCT tadi itu. Ya. Kemudian green industry. Ini membangun industri green. Ya. Saya kan memang kerjasamanya dengan SDM ya untuk kerjasama selatan-selatan ini. Ya, kita memang lagi berusaha banget untuk meningkatkan energi baru dan terbarukan. Dulu satu kementerian, satu direktorat, kemudian sekarang dipisah ya, di SDM. Jadi ada kok perkembangan-perkembangan di pemerintahan kita yang mungkin bahkan tidak sosialisasikan, bahwa kita memang sedang berusaha meningkatkan bauran energi ke green. Kemudian perlunya teknologi learning, ini sangat penting untuk research and development. Kita harus meningkatkan, membangun teknologi kita sendiri yang yang bisa kita pakai untuk meningkatkan kita punya industri. Mana bagusnya human capital, ya. Human capital itu salah satunya BG. Orang kan nggak bisa belajar dengan baik kalau mereka stunting. Perkembangan otaknya, perkembangan dia punya titik pada, perkembangan dia punya isi ya. Nah, cuma memang sekali lagi mungkin perlu memang ditarget ya. Tapi target itu memang agak susah sih. Tetap problemnya diimplementasi. Mungkin kita lebih fokus ke daerah 3T atau mungkin kalau ada enggak harus ada data angka stunting. Daerah-daerah yang memang stuntingnya tinggi itu ditargetkan MBG yang pertama. Ini kan persoalannya malah MBG lebih banyak di Jawa dengan Papua. Tidak merata. Bahkan bukan tidak merata aja. Salah sasaran harusnya kan di MBG bukan di Jawa yang diutamakan pertama, tapi di daerah 3T ya, gitu. Kemudian yang membangun middle class yang lebih strong, kelas menengah yang lebih strong, yang tidak mudah turun ke kelas menengah bawah. Kemudian inclusive growth, ya, pertumbuhan yang inklusif. Intinya tidak terkonsentrasi ke sektor tertentu atau golongan tertentu. Nah, ini selesai yang terakhir, kita akan masuk diskusi. Nah, jadi connected but not control. Jadi kita tetap harus terkoneksi terhadap pasar global. Kita nggak mungkin memutuskan hubungan kita, kita jadi seperti Iran atau seperti Korea Utara atau seperti Kuba, enggak kan? Kita tetap butuh pasar global, kita tetap harus terkoneksi dengan sistem global value chain, global supply chains. Tapi kita terbuka, namun kita nggak boleh rapuh, ya. Jangan kok ada masalah shock global kita juga terkena dampaknya dan parah gitu. Dan menurut saya untuk dibandingkan negara lain, Indonesia itu lumayan resilientnya, lumayan. Tapi jangan di zona nyaman ya. Kita harus membangun
diri lebih resilient lagi. Apakah sustainable, Pak? Namanya. Resilience kita. Nah itu tadi saya bilang ya bahwa kita itu stabil, tapi apakah kita resilient? Nah, resilient kita untuk saat ini lumayan. Karena tekanannya juga belum begitu parah. Tekanan global, harga minyak masih di bawah 100 USD kalau nggak salah ya. Terasa nggak tahu yang terakhir berapa. Jadi apa? Ya kita memang harus membangun ketahanan yang berkesinambungan. Ya. Kemudian terkoneksi tapi tidak tergantung. Kita terkoneksi dengan Cina tapi harusnya tidak tergantung dengan China. Bagaimana membangun industri smelter kita sendiri. Bagi contoh lah kereta api. Kereta api kan dulu kita nggak bisa bangun kereta api sendiri. Yeah. Kita tergantung. Kita impor kereta dari Jepang. Sekarang kita bangun kereta sendiri kok. LRT kita bangun sendiri kan. Dan sekarang kita sudah ekspor kereta api ke Bangladesh, ke Filipina. Jadi bangsa ini bisa, asal bangsanya tidak pesimis. Kalau bangsanya tidak pesimis, kita bisa. Kalau di sektor kereta kita bisa, kenapa nggak bisa di sektor kelapa sawit? Kenapa nggak bisa di sektor nikel? Kenapa nggak bisa? Kalau kereta bisa, harusnya bisa di sektor lain. Ini harus membangun kepercayaan optimisme pada bangsa sendiri. Jadi kita growing, kita tumbuh, tapi jangan cuma sekedar tumbuh, tapi upgrade. Ya, upgrade. Kita harus mengupgrade dari berbagai sektor. Stabil, tapi tidak stagnan. Yang saya bilang di kelas juga ya, kita selama ini terlalu fokus sama stability over growth. Kita fokus sama stabilitas dibandingkan growth. Yang penting kita stabil, yang penting kita enggak ini, tapi growth-nya kita itu lambat sebenarnya. Ya. Kita termasuk negara yang belum pernah level pertumbuhannya itu bertahan sampai di atas 6% selama 2 dekade berturut-turut. Pasti ada di mana akhirnya berhenti turun lagi kan. Ini membangun suatu pertumbuhan yang inklusif, yang berkualitas, ya, dan berkesinambungan. Maksudnya kalau kita bisa bertahan 20 tahun bertumbuh di atas 6%, itu kita akan jadi negara maju. Cuma kan ini sempat tumbuh terus hilang, 10 tahun hilang terus muncul lagi kayak gitu. Kemudian protective dan fiscally credible. Kita harus memang juga membangun ketahanan fiskal kita. Dan salah satunya adalah yaitu ya kita harus berpikir bahwa subsidi itu pada dasarnya adalah cuma menjaga stabilitas jangka pendek, tapi tidak investasi jangka panjang. Kalau kita fokus kepada subsidi, termasuk subsidi BBM tadi. Jadi resilient is not standing alone, it is staying connected without being controlled. Itu pesan ya. Jadi bukan berarti kita tidak harus mandiri sendiri kayak Iran gitu, nggak mau berteman sama atau Korea Utara, tapi kita tetap terkoneksi secara global, tapi jangan koneksi kita secara global membuat kita rapuh ya atau mudah dikontrol. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Bapak Aswin atas rampungnya penyampaian materi yang sudah dilakukan oleh Pak Aswin. Sangatlah menariknya materi kita yang telah disampaikan barusan. Pasti banyak sekali dari peserta yang sudah memiliki banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi kepada Pak Aswin. Dan seperti sebelumnya, hadirin sekalian dapat melakukan raise hand dan menyebutkan nama serta pertanyaannya jika ingin melakukan kegiatan tanya jawab kepada Pak Aswin. Baik, seperti sebelumnya mekanismenya 3 penanya terlebih dahulu akan ditampung dan bisa dimulai untuk penanya pertama. Silakan. Baik, Kezia Ardiana. Silakan. Terima kasih untuk panitia. Terima kasih banyak Pak Aswin. Sungguh sangat menarik dan banyak sekali catatan yang bisa saya ambil di sini. Sebelumnya tentang premature diindustrialisasi itu saya sangat setuju Pak. Dan sangat menarik sekali poin itu. Dan tentunya setelah apa yang diamati belakangan ini juga, yang paling jelas dan bisa diamati juga, adanya missing link Pak, antara ranah ilmiah terutama di universitas itu sendiri, dengan sektor manufaktur yang ada. Jadi sebenarnya banyak sekali inovasi, riset, banyak sekali riset teknologi, hilirisasi komoditas yang udah dipikirkan, tetapi gagal masuk ke dalam gagal masuk ke dalam ekosistem manufaktur Pak, alias industri nasional yang siap menyerap atau mengkomersialisasikannya itu cukup kurang gitu kan Pak. Nah, terima kasih atas penjelasannya sangat-sangat komprehensif Pak. Maka dari itu pertanyaan saya adalah terkait dengan premature deindustrialization itu adalah sebenarnya indikator spesifik apa yang paling tepat untuk mengukur economic resilience Pak di Indonesia yang sesungguhnya di luar dari GDP growth itu sendiri. Dan mungkin
bagaimana sih sebenarnya institusi pengelola dana yang super besar seperti Danantara itu dapat mengintervensi masalah hambatan pada link and match ini? Bagaimana Danantara itu bisa dirancang untuk mendanai hilirisasi dari kampus ke sektor manufaktur, ataukah perannya masih akan terbatas pada pembiayaan proyek komoditas konvensional yang berskala besar saja? Seperti itu sih Pak, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Keji atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, silakan Zaki. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan di sini saya Fabian. Di sini saya ingin bertanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Aswin kepada keseluruhan materinya yang cukup mendalam. Saya ingin bertanya terkait Pak Aswin tadi mention terkait pesimisme masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah di situ loh. Tadi Pak Aswin juga sempat mention bahwasanya eh, ada perusahaan Sritex yang kolaps dan akhirnya pemerintah tidak melakukan apa-apa terkait itu loh. Yang mana menurut Pak Sun sendiri harusnya big companies seperti Sritex itu harusnya dijaga oleh pemerintah selainnya Korea menjaga Samsung mereka gitu loh. Pertanyaan saya di sini adalah menurut Bapak apakah pesimisme ini sebenarnya adalah hal yang lumrah gitu loh. Mengingat bahwasanya kembali lagi pemerintah kita sebenarnya tidak terlalu peka terhadap ekonomi pemerintah itu tersebut. Karena yang tadi seperti contoh kecil yang Sritex tadi itu melihat bahwasanya pemerintah kita sendiri itu bahkan eh, tidak tidak apa ya memfasilitasi mungkin big big company seperti Sritex yang akhirnya pada ketika terjadi krisis terhadap mereka tidak dibantu atau malah hampir dibiarkan kolaps begitu saja. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Zaki atas pertanyaannya. Kita akan melihat apakah ada pertanyaan ketiga. Kalau tidak, kita bisa langsung move on ke jawabannya. 3, 2, dan 1. Baik, langsung saja Pak. Bisa dijawab kedua pertanyaan tersebut. Silakan. Oke, yang pertama, wah, ini pertanyaannya sulit ini ya, karena ini masalah yang berat. Gini, semua negara, kita mencontoh Jerman lah, Jerman juga mengalami deindustrialisasi, apalagi Inggris lebih parah lagi deindustrialisasinya, tapi sekali lagi mungkin negara maju. Ya, upah mahal, kemudian bisnis itu akan selalu mencari ekosistem yang lebih murah untuk bisnisnya supaya tetap kompetitif. Akhirnya mereka memilih untuk pindah. Oke. Kalau kita misalnya sebagai contoh Jerman, mereka industrialisasinya kolaps, banyak sekali PHK sekarang. So, semua yang nomor satu di sana kayak BMW, Volkswagen, kemudian BASF, itu ya saya ngajar mata kuliah Jerman, mata kuliah ekonomi sama mata kuliah Eropa juga ya. Jadi saya paham soal di Eropa gimana ekonominya sekarang stagnan. Nah, ekonominya mereka stagnan, banyak faktor ya. eh, Perang Rusia Ukraina tidak lagi gas murah dari Rusia, kemudian apa Cina ekonominya juga melambat. Ekonomi Cina yang melambat itu membuat permintaan mereka terhadap produk-produknya Jerman itu melemah juga. Jadi banyak persoalannya memang kenapa terjadi itu kalau di negara maju. Di negara berkembang, apa persoalannya kenapa terjadi deindustrialisasi di negara kita? Pertama, ya kita memang produktivitasnya tidak sebaik negara seperti Cina, kemudian juga Vietnam. Ya, upah buruh kita untuk Vietnam kita upah buruh kita lebih mahal, kemudian ekosistem kita biaya logistik kita lebih mahal. Jadi memang kalau mendorong industrialisasi, jangan cuma industrinya saja kita mau, tapi kita membangun ekosistem yang dapat mendukung industrialisasi tersebut. Kalau misalnya dia jualnya dia apa di, taruhlah di Jawa Barat ya, kita ada di Cikarang misalnya, itu kan di sana upah buruh sudah mulai mahal, banyak yang pindah hanya memilih ke Jawa Tengah. Cuma Jawa Tengah itu persoalannya ada logistiknya lagi. Pelabuhannya Tanjung Emas ya, mungkin belum sehebat Tanjung Priok atau Tanjung Perak gitu. Jadi membangun industrialisasi harus diserang dari segala arah ya. Jadi SDM-nya, inputnya, SDM-nya, kemudian logistiknya, ekosistem yang dibangun,
Ingat, membangun industri itu juga butuh energi, harus energi yang murah, butuh air, ya, butuh jalanan, butuh pelabuhan itu. Jadi em, dan itu investasi jangka panjang. Kita harus bersabar dan pemerintah memang harus berani mengeluarkan investasi itu. Cuman ya ini, kadang kita kan pengennya tuh instant reward ya. Kita itu pengennya oh sudah ada nih dikasih ke sana. Kapan kita ini? Ya kita tanya kapan-kapan, padahal itu butuh waktu, butuh proses. Nah, kalau bisnis ini konektivitas dengan industri manufaktur itu saya sepakat ya. Karena walaupun kita sudah ada usaha-usaha untuk Mendikbudristek, misalnya kita kan di kampus ya, misalnya ada hibah-hibah yang diberikan bagaimana dosen kampus melibatkan industri atau industri melibatkan kampus. Jadi kita misalnya ada hibah apa ini ya, dosen berkarya di mana kalau kita menggandeng industri untuk suatu kita punya baik di Fakultas Teknik ya, terutama di Fakultas Teknik atau Fakultas Eksakta itu, maka banyak kok usaha-usaha untuk ke sana. Butuh proses memang bagaimana lebih banyak membangun koneksitas antara industri dengan universitas. Em, Kemudian apa sih indikatornya ekonomi resilient? Ya banyak ya. Jadi indikator dari sisi ketahanan pangan, ketahanan energi, dari kemampuan ketahanan fiskal. Tadi sudah saya jelaskan semua, ketahanan moneter, kemudian kebijakan industri, banyak indikator untuk melihat ekonomi resilient. Intinya tidak disenggol sedikit langsung kolaps. Ada sedikit perubahan global langsung kolaps. Kita tidak separa Sri Lanka ya, baru disenggol sedikit langsung kolaps. Tidak separa Bangladesh juga, ya langsung cuma disenggol sedikit langsung perubahan rejim. Enggak, gini loh guys, ganti presiden itu tidak menyelesaikan masalah loh. Ya, Anda pikir kalau ganti presiden masalah kita akan selesai? Enggak, malah bahkan mungkin masalah kita lebih besar lagi. Ya, ganti rezim itu bukan suatu solusi. Yang perlu kita lihat bagaimana mengganti sistem, memperbaiki sistem, bukan ganti rezim. Karena di Filipina ganti rezim dari Marcos ke Aquino, cuma ganti rezim doang, tapi tidak ganti sistem. Dia adalah Filipina sekarang, yang dulunya ekonomi terbaik kedua setelah Jepang, sekarang jauh di bawah kita loh. Kita sudah melampaui Filipina tahun 2003. Sekarang Filipina sudah dilampaui Vietnam. Jadi kita harus belajar dari negara-negara ini, pentingnya nah ya. Kita jangan belajar sekedar ekonomi makro, tapi kita belajar ekonomi internasional. Kita bisa membandingkan, oh negara ini di sini, negara ini. Kenapa Vietnam bisa seperti ini? Kok Filipina malah mundur? Jadi kita bisa belajar dari situ. Jadi sekali lagi bahwa kita harus belajar bersyukur juga. Oh, kita nggak separah ini ya. Oke lah, kita masih ada kekurangan. Kita harus akui itu kita ada kekurangan. Tapi sekali lagi, bukan berarti kita sangat di bawah banget. Bukan berarti itu kita jelek banget. Saya sebenarnya sama kelas. Coba cari negara yang lebih bagus daripada Indonesia. Yang merdekanya setelah Perang Dunia Kedua dan penduduknya sekitar 200 jutaan juga. Gak ada. Untuk negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua dan penduduknya di atas 200 jutaan, itu Indonesia paling bagus. Gak bisa dibandingkan Cina. Cina itu cuma ganti rejim. Mereka sudah lama maju sebelum maksudnya mereka sudah sebelum jadi republik Cina, mereka sudah Republic of China dulu sudah maju ya sebelum terjadi pergantian rezim tahun 1949. Kemudian mana lagi? Gak ada ya. US itu sudah 300 tahun merdeka. Kemudian Brasil, Argentina itu sudah 200-an tahunan merdeka. Jadi itu jadi kalau saya bilang lanjut ke pertanyaan kedua berarti ya, pesimisme masyarakat itu wajar? Nggak wajar. Itu mentalitas inferior, ya. Kita nggak boleh pesimis. Kita boleh mengkritik pemerintah, tapi jangan membangun pesimisme. Psychological effect. Ya itu berdampak psikologi sedikit-sedikit. Memang di Konoha seperti ini. Oh memang, tapi pemerintah bahkan tidak nyambung dengan topik pun. Bahkan paling saya kesal ya, kalau ada yang memuja-muja tentang Indonesia segala macam, pasti ada masuk komentar-komentar di situ yang langsung menyerang negaranya sendiri. Yang bilang, tapi kita kan ini jelek sekali pemerintah, kita kan ini kayak mentalitas ini yang saya paling tidak senang. Dan itu kayak DNA mental terjajah. Itu kayak masuk dalam kita punya DNA yang nggak bisa melihat kemajuannya negara sendiri. Pasti kalau ada kemajuan pasti disusupi dengan kata-kata. Tapi kita kan ini negara yang paling korup. Sampai bilang, ya coba cari indikatornya. Apakah kita paling korup? Masih banyak negara yang lebih korup dari kita. Ya, yang Filipina itu paling parah. Makanya mempelajari negara lain supaya kita tahu bersyukur. Maka penting untuk keluar negeri supaya kita tahu bersyukur. Saya ke New York
Lebih parah New York itu dibandingkan Indonesia. Yang kita jauh lebih aman. Kita nggak ada bau pesing di mana-mana, nggak ada MRT-nya bagus kita. Tapi kan kita ini baru merdeka, baru MRT-nya baru sampai loh. Itu Rusia MRT-nya sudah lama, tapi masih bagus kok terawat. Tapi New York hancur banget. Jadi maksudnya gini, be fair, adil terhadap diri sendiri juga, adil terhadap negara Anda sendiri juga. Boleh mengkritik, tapi jangan membangun jiwa pesimisme. Ya. Oke. Sesi tanya jawab yang sangatlah menarik, interaktif, dan memancing banyak argumen yang tidak kalah menarik dari sesi sebelumnya. Dan sekarang, untuk menutupi materi hari ini, izinkan saya sebagai moderator memberikan kesimpulan dari webinar hari ini yang sudah dipaparkan oleh Pak Aswin. Di tengahnya fragmentasi global yang ada dan challenges geopolitikal yang dihadapi oleh Indonesia, Indonesia tentu memiliki resilience yang tentunya ada, yang tidak seburuk yang dipaparkan lah ya Pak ya. Tentunya kita cukup stabil, namun tetap memiliki gap-gap yang bisa di improve. Bisa dari masalah implementasi yang dimana substansinya sudah ada, namun banyak sekali mungkin missing gap yang ada di implementasi yang seharusnya masyarakat mengkawal itu dan tidak mengkritisi lebih secara eksplisit mungkin. Dan juga butuhnya optimisme terhadap pemerintahan kita, karena snowball effect atau psychological effect dari pesimisme itu akan berpengaruh kepada perputaran ekonomi di mana satu entitas yang tidak ingin tidak ada daya beli juga dapat memengaruhi entitas lain untuk menjual dan memiliki daya beli yang sama. Pada akhirnya Indonesia sendiri tidak sendiri dalam global shock yang ada di panggung global saat ini. Indonesia adalah salah satu dari sekian aktor yang terlibat dan juga terdampak, dan pada akhirnya kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga sivitas akademik turut harus berkontribusi dan memiliki optimisme terhadap apa yang Indonesia lakukan dan tetap mengkawal apa yang pemerintah lakukan ke depannya. Baik, sekarang kita akan dengarkan tanggapan dan closing statement dari Pak Aswin setelah memiliki pemaparan materi kita sampaikan pada hari ini. Closing statement-nya Pak, silakan. Oke, terima kasih kesimpulan yang bagus dari moderator. Forget your name again. Alvito, Pak. Alvito. Sorry Alvito, you're my student. Bisa lupa. It's okay. Oke. Jadi guys, sekali lagi kalau negara ini kolaps, kita ini di kapal yang sama. Jadi jangan mendoakan negara kita kolaps. Masa Anda buat statement Indonesia menuju bangkrut, itu kan membangun psikologi yang sangat buruk. Kalau kita nggak percaya sama bangsa kita sendiri, mana bangsa lain mau percaya sama kita? Ingat, kalau kita kolaps banyak yang ada istilahnya yang they are happy with our apa sih yang ada istilah pepatahnya, lupa saya. Banyak yang senang kalau kita kolaps. Banyak negara yang bisa mengambil keuntungan kalau kita kolaps. Ya, kalau kita kolaps, kita terpaksa harus menjual negara ini. Jadi terbukti akhirnya sel Indonesia, ya, jangan sampai peristiwa 97 terulang. Jadi itu karena faktor psikologi juga, ya. Anda rame-rame menjual sahamnya BCA kolaps, ya kan? Jadi jangan sampai itu terjadi. Kalau BCA kolaps sebagai contoh ya, itu kan siapa yang beli aset? Asing akan masuk. Jangan sampai terjadi Indosat baru. Tahu nggak? Kita terpaksa harus menjual Indosat kan? Karena kalau negara ini jatuh, kemudian kita harus menjual aset-aset kita murah, yang rugi kita sendiri. Jangan sampai kita bernasib seperti Venezuela. Oke? Jangan sampai yang dulunya negara kaya, kemudian menjadi negara kaya seperti sekarang. Jadi closing statement saya, bangun optimisme, percaya sama bangsa sendiri, beri waktu kepada pemerintah, tetap kritisi, tetap komentarin, tapi betul-betul pelajari dulu, riset sebelum ngomong, riset sebelum beri komentar. Saya tuh paling nggak mau komentar di bidang-bidang yang bukan saya tidak begitu pahami dulu. Saya nggak mau komentar di bidang hukum, nggak mau komentar di bidang bidang yang sangat, misalnya politik domestik banget ya, kayak misalnya undang-undang partai segala macam, saya nggak begitu paham. Saya nggak mau komentar. Dan kalaupun saya mau komentar, saya mau riset dulu. Saya tanya teman-teman saya kayak gitu. Jadi sekali lagi mahasiswa, tolong jaga kepercayaan diri, confidence. Kalau Anda investor bisa lari dari negara kita ini, kalau kita tidak percaya sama bangsa kita sendiri. Kemudian membangun kepercayaan bangsa termasuk terhadap kebijakan-kebijakan yang memang itu harus pil pahit, yang harus ditelan di awal, ya. Misalnya kita harus mengurangi subsidi, itu otomatis. Di zamannya Jokowi berhasil kok, di awal-awal itu sangat diserang kan Pak Jokowi waktu dia mengurangi subsidi. Tapi jalan tol sekarang dinikmati kan.
Padahal itu jalan tol itu paling banyak diprotes sama mahasiswa. Katanya kita nggak bisa makan jalan tol. Padahal memang nggak ada yang suruh Anda makan jalan tol, ya, tapi ya kan jalan tol itu membangun logistik. Dan sekarang kalau kita lebaran segala macam nggak pernah lagi ada macet. Jadi butuh waktu. Investasi jangka panjang itu butuh waktu. Oke. Dan ketahanan ekonomi kita bisa bangun bersama, termasuk membangun ketahanan ideologi, ideologi optimisme. Oke, kalau gitu, ya. Closing statement yang sangat lengkap dan konkret dari Pak Aswin. Kita ucapkan terima kasih banyak atas closing statement yang sudah diberikan. Dan hadirin sekalian, sungguh luar biasa ilmu yang telah Pak Aswin bagikan kepada kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat menjadi bekal bermanfaat baik dalam kehidupan akademik maupun kehidupan sehari-hari di kedepannya. Kepada Pak Aswin yang telah bersedia dan hadir berbagi ilmu di webinar IR Dissect Volume 1 pada hari ini, Zea selaku Ketua Pelaksana akan mempersembahkan sertifikat penghargaan kepada Bapak. 3, 2, 1. Terima kasih. Dan sampai jumpa pada IRDS Forum 2 2026. Begini Pak gayanya Pak. Ke kamera. Oke. 3, 2, 1. See you.